di utara Jakarta. Acara webinar sesaat lagi akan dimulai. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan selama webinar berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan mengganti nama dengan format instansi underscore nama. Kedua, selama paparan narasumber, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon. Ketiga, selama narasumber menyampaikan paparan, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat. Keempat, tautan daftar hadir akan disampaikan pada sesi tanya-jawab. Kelima, sertifikat akan diberikan melalui grup WhatsApp yang sudah tersedia. Diharapkan seluruh peserta agar mengikuti ketentuan tersebut. Terima kasih. Halo Sobat Budaya semua. Senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul melalui daring dari Zoom Meeting maupun kanal YouTube Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Dari informasi yang saya terima, partisipan kita agak cukup banyak nih. Kira-kira dari mana saja nih partisipan kita hari ini? Mungkin bisa kita ngobrol di kolom chat, ada yang dari luar Jakarta kah? Atau mungkin bahkan ada yang dari luar negeri. Mungkin sambil kita menunggu persiapan untuk webinar kali ini. Ada dari SMAN 1 Jatiwangi, Majalengka, Jabar. Wah, dari Jawa Barat. Kemudian ada dari Pondokopi juga. Dari Kabupaten Buleleng, Bali. Wah, cukup jauh ini. Dinas Kebudayaan Kabupaten sudah hadir. Oh, ada juga dari Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, lalu ada Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Wah, sangat ya untuk peserta webinar hari ini ya. Mau yang di luar Jakarta maupun di dalam Jakarta, di dalam negeri maupun di luar negeri. Wah, dari chat kolom sepertinya semangat semua nih peserta webinar kita hari ini. Kalau peserta webinar yang semangat, kita semua narasumber, moderator, saya MC juga tentu juga semangat untuk mengikuti webinar hari ini. Mungkin saya ingatkan kembali beberapa ketentuan acara webinar kita pada hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan mengganti nama dengan format instansi underscore nama. Yang kedua, selama paparan narasumber, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon. Yang ketiga, selama narasumber menyampaikan paparan, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat. Yang keempat, tautan daftar hadir akan disampaikan pada sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, sertifikat akan diberikan melalui grup WhatsApp yang sudah tersedia. Diharapkan seluruh peserta agar mengikuti ketentuan tersebut. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Dian Permatasari yang akan memandu acara pada hari ini. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana, SE MSc. Kepala Bidang Pelindungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Norviadi Setio Husodo, SS MSI. Moderator pada acara kali ini, Bapak Tony Rianto, serta dua narasumber hari ini, yaitu Ibu Dr. Siti Gomo Atas MHum dan Bapak Ahmad Matar Kamal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara daring melalui Zoom meeting maupun kanal YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Sebelum saya membacakan susunan acara pada hari ini, perkenankan saya menyampaikan satu pantun terlebih dahulu. Ikan gabus enak rasanya, apalagi dimakan di kota tua. Nyok penonton semua, kita simak webinar Budaya Masyarakat Kepulauan di Utara Jakarta. Hadirin sekalian, susunan acara pada webinar kali ini terdiri atas: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan doa; ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya; keempat, kata sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; kelima, sesi paparan; keenam, sesi diskusi dan tanya jawab; dan terakhir, foto bersama secara virtual dan penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Bayu Niti Permana SSM HUM. Kepada Bapak Bayu, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara webinar hari, mari kita memohon kepada Yang Maha Kuasa agar acara webinar publikasi pelindungan kebudayaan dan membawa manfaat bagi kita semua. Saya akan memimpin doa secara Islam bagi yang beragama selain Islam dapat mengikuti menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur akan kehadirat-Mu atas nikmat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami
sehingga kami bisa melakukan acara webinar budaya masyarakat kepulauan di utara Jakarta semata-mata untuk mengharap ridho darimu. Maka ya Allah, mudahkanlah bagi kami segala penyelenggaraan acara pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati kami jadikanlah Baik, peserta webinar sekalian, untuk memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta webinar diharapkan untuk duduk siap. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Iwan Henry Wardana, SEMSC, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu para peserta webinar sekalian. Satu kehormatan, satu kebanggaan buat kami melihat antusias dari para peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang mendaftar lebih dari 500 orang. Dan peserta yang terjauh ada dari Penang, Malaysia, ada yang dari Manado, ada yang dari Gorontalo hingga Banda Aceh. Ini satu kebanggaan buat kami Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan webinar kali ini. Bapak Ibu sekalian,
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas hidayah dan inayahnya kita semua tetap diberikan nikmat kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk belajar lebih jauh, mengembangkan keilmuan dan wawasan terkait dengan acara pada hari ini, yaitu webinar publikasi aktivitas pelindungan objek kebudayaan dengan tema Budaya Masyarakat Kepulauan di Utara Jakarta. Bapak Ibu sekalian, keanekaragaman budaya Indonesia memang lahir dari keanekaragaman suku-suku bangsa di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang berbentuk kepulauan, atau dalam bahasa Inggrisnya archipelago yang memang terpisah-pisah, serta kebudayaan khas dari suku-suku etnis Indonesia yang dipengaruhi oleh kebudayaan lain dalam perjalanan sejarah dan peradabannya. Halnya sama dengan ada di Jakarta, khususnya di bagian utara Jakarta di pulau kepulauan ini. Ini salah satunya masuk ke dalam Kepulauan Seribu. Perkembangan budaya masyarakat di kepulauan atau pesisir itu memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan kita-kita yang berada di daerah pusat kota Jakarta. Nah, ini bisa menjadi salah satu ciri dan karakter peradaban masyarakat kepulauan. Sebagai contoh, ada yang disebut dengan orang pulau yang tinggal di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Masyarakatnya juga beraneka macam ragam. Ada suku Bugis, ada suku Mandar, ada yang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, ada yang dari Sumbawa, dari Sumatera, ada yang dari Banten, bahkan ada juga dari Batavia yang akhirnya berada di pulau tersebut. Jadi semua ini menjadi proses perubahan atau proses akulturasi budaya antara satu dengan sama lainnya. Pergerakan peradaban dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, menampilkan pengembangan tradisi dan budaya ada di masyarakat tersebut. Misalnya ada sedekah Muharram, ada palang pintu, ada juga silat mandar yang masing-masing punya ciri khas tersendiri di Kepulauan Seribu. Bapak Ibu sekalian, budaya masyarakat di utara Jakarta memang belum banyak diketahui oleh masyarakat Jakarta sendiri, khususnya juga masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Nah, untuk itu Dinas Kebudayaan memikirkan, kayaknya perlu kita memberikan informasi lebih jauh dan pengetahuan lebih dalam, terutama kegiatan sosio-kultural masyarakat di utara Jakarta. Kali ini, bidang pelindungan kebudayaan Jakarta dengan tim-timnya melaksanakan kegiatan webinar yang sekiranya dapat menarik minat kita lebih paham lebih jauh terkait dengan budaya masyarakat kepulauan di utara Jakarta. Saya berharap banyak, semoga para peserta webinar kali ini bisa mendapatkan informasi yang detail, lengkap, dan juga pengetahuan bagaimana perkembangan budaya masyarakat kepulauan di utara Jakarta ini. Jadi, apa yang diemban oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, terutama terkait dengan nilai-nilai budaya dan sejarah, dapat tercapai. Untuk itu, kami menghadirkan beberapa narasumber yang memang memiliki pemahaman dan pengetahuan lebih terkait dengan aktivitas pada pagi hari ini. Kali ini, ada Ibu Dr. Siti Gomo Atas M.Hum sebagai dosen Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni dari Universitas Negeri Jakarta sebagai narasumber. Dan ada satu lagi, Bapak Ahmad Matar Kamal. Ini adalah tokoh dan pemerhati budaya Betawi sebagai narasumber. Pemahaman beliau berdua ini bisa memberikan wawasan keilmuan yang baru terkait dengan khasanah sejarah di Jakarta. Didampingi oleh moderator Bapak Tony Rianto dan Mbak Dian Permatasari sebagai pembawa acara. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya bersama-sama melaksanakan kegiatan webinar ini. Ucapan terima kasih juga kepada semua pihak, juga jajaran di bidang pelindungan yang sudah bekerja keras menyempatkan diri kembali untuk tampil di Gedung Museum Sejarah. Ini adalah satu langkah yang perlu diapresiasi
karena mengingat beberapa kejadian yang lalu, sekarang mudah-mudahan bisa menjadi jauh lebih baik dan sempurna. Appreciate buat apa yang sudah dikerjakan pada kerjasama webinar kali ini. Akhirul kalam, semoga bisa membawa manfaat buat kita semua. Dengan pantun, pergi kerja jangan sampai telat. Kalau telat, nggak ikut upacara. Hormatilah adat istiadat, dengan itu budaya terpelihara. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan atas kata sambutannya. Hadirin sekalian, sampailah kita di acara utama webinar kali ini, yaitu sesi paparan dari narasumber dan akan dipandu oleh moderator Bapak Tony Rianto. Bapak Tony Rianto atau Bang Tony merupakan lulusan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional. Dan saat ini beliau aktif sebagai redaktur pelaksana pada kanal media online beritajakarta.id. Selamat pagi Bang Tony, apa kabar? Alhamdulillah, Pak Dian ya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum saya serahkan sesi ini kepada Bang Tony, saya ada pantun dulu nih untuk Bang Tony dan peserta webinar sekalian. Makan gurame pecel di siang bolong, minumnya es kelapa muda. Ini hari kita bakal belajar bareng, yang dipandu Bang Tony yang kece bade. Kepada Bang Tony, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Tadi saya sudah diberikan pantun. Mohon izin saya untuk berpantun juga, karena ini juga mungkin bagian dari budaya yang ada di Jakarta, khususnya Betawi gitu ya. Pergi berlayar ke Pulau Harapan. Cakep. Melihat laut lepas banyak nelayan. Terima kasih MC kita, Mpok Dian, selalu cantik dan membahagiakan. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah, saya menyapa dulu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin menyapa terima kasih tentunya kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Hendri Wardana, beserta jajaran yang telah menginisiasi adanya webinar ini. Kemudian kita juga menyapa sobat-sobat budaya yang menjadi partisipan di acara webinar ini. Baik, webinar ini tentu akan sangat menarik karena dengan tema yang diangkat yakni budaya masyarakat kepulauan di utara Jakarta. Bahwa kita tahu budaya ini sangat penting untuk tidak hanya dilestarikan bahkan juga dikembangkan begitu. Terutama ini bahwa kita tahu di Jakarta tidak hanya ada 5 wilayah kota tapi juga ada Kepulauan Seribu. Nah, dengan adanya webinar ini menjadi bukti bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan juga memberikan atensi, memberikan perhatian yang begitu besar terhadap budaya yang ada di Kepulauan Seribu. Baik, untuk membahas lebih lanjut terkait tema yang kita angkat, sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Siti Gomo Atas M.Hum. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kemudian ada juga Bapak Ahmad Matar Kamal atau kita akrab sapa Bang Matar begitu ya. Selamat pagi Bang Matar, sehat-sehat ya. Pagi. Baik. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk untuk narasumber atau pemateri pertama kepada Ibu Dr. Siti Gomo Atas atau kita akrab sapa Pok Titi begitu ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Bang Tony sebagai moderator. Bersyukur pada hari ini diberi kesempatan untuk memaparkan hasil riset kami di Pulau Tidung selama beberapa tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Hendri Wardana SE MSc, yang saya hormati Bapak
Subkoordinator Nilai Budaya Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Bapak Wawan Setiawan SPOM. Kemudian yang terhormat narasumber Bang Ahmad Matar Kamal. Senang bertemu dan berpanel bersama Bang Ahmad Matar Kamal. Alhamdulillah, dan tak lupa saya sampaikan kepada para hadirin peserta podcast webinar Budaya Masyarakat Kepulauan Utara Jakarta di seluruh Indonesia yang ikut pada acara webinar ini. Hadirin yang berbahagia, persoalan mengenai pengembangan budaya Betawi pada masyarakat Kepulauan Jakarta Utara yang pada intinya kita harus melihat bahwa Kepulauan Kepulauan Seribu juga adalah bagian dari wilayah DKI Jakarta. Bisa dilanjutkan bahwa ada tiga hal yang bisa kita lihat ya di dalam pengembangan budaya Betawi di Pulau Seribu. Terutama kita akan melihat bagaimana profil singkat Pulau Seribu, terutama Pulau Tidung yang menjadi bagian riset kami. Yang kedua adalah gambaran apa yang telah kami lakukan. Yang kedua, bagaimana pengembangan budaya Betawi seperti Marawi, Tari Betawi, Palang Pintu, Kancak Mandar, dan Sedekah Muharram. Lanjut. Nah, kita lihat bahwa secara demografi Pulau Seribu terletak di Selat Jawa, yaitu selat yang menghubungkan Sumatera dan Pulau Jawa. Dan lokasi lebih tepatnya dekat dengan Banten. Pulau Seribu dinamakan dengan demikian karena terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar yang berjumlah 110 pulau yang kemudian disingkat sebagai Pulau Seribu. Lanjut. Nah, secara administrasi, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki luas wilayah 8,70 km persegi terbagi menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan, ya, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Nah, khusus untuk di Pulau Tidung, dia berada di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yang memang hampir seluruh pulau yang penduduknya memang paling padat atau luas wilayahnya adalah Pulau Tidung, ya. Bisa dilanjutkan. Kemudian dari segi statistik digambarkan bahwa dari luas wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu seluas 8,70 km, presentasi luas wilayah ditinjau dari 2 kecamatan ini, ya. Kepulauan Seribu Selatan itu menempati 65%, sedangkan Kepulauan Seribu Utara 35%. Nah, ini dari Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, sumbernya bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah peta dari Kepulauan Tidung, ya. Ini diambil dari The Hidden Treasure of the Thousand Island, ya, yang ditulis oleh B. Alta Jajar, yang sebenarnya juga ini dari dokumentasi dari masa pemerintahan Belanda, ya. Pulau Tidung besar dan Tidung kecil merupakan pulau terbesar di Kepulauan Seribu dengan luas lebih kurang 50 hektar. Lanjut, nah persoalannya bukan pada wilayah demografi ini, ya, tetapi dengan kondisi Pulau Tidung yang berpenduduk, ya, di Kepulauan Seribu tentu menjadi potensi besar untuk mengembangkan kebudayaan masyarakat Pulau Seribu karena sebagian besar Kepulauan Seribu itu adalah tidak berpenduduk. Nah, hal yang penting harus diperhatikan adalah kepulauan yang memiliki penduduk, yang tentu kehidupan masyarakatnya ini adalah penuh dengan kekayaan budaya. Nah, kita lanjutkan bahwa apa yang kami lakukan di Pulau Tidung sebenarnya adalah diawali dari pemikiran bahwa masyarakat Pulau Tidung ini sejak 2010 itu sudah mulai didatangi oleh wisatawan. Nah, persoalan
masuknya wisatawan ini menjadi warning bagi masyarakat Pulau Tidung karena adanya budaya yang masuk ya ke Pulau Seribu ya pada umumnya, dan ini tentu akan membawa hal positif dan hal negatif. Kalau kita lihat dari hal positifnya, tentu ini akan membawa income yang baik bagi masyarakat Pulau Tidung dan Pulau Seribu pada umumnya, karena terjadi interaksi ekonomi ya, interaksi ekonomi yang akan membawa pundi-pundi yang tentu akan menambah pendapatan bagi Pulau Seribu. Tetapi hal yang perlu dicatat adalah masyarakat, terutama pemuda, dengan masuknya budaya baru ini akan memberi pemandangan yang membuat ya generasi muda yang tidak memiliki akar yang kuat ya, budaya yang sudah ditanamkan beberapa generasi itu akan tercerabut dengan kelemahan ya akar budaya yang dimiliki oleh pemuda-pemuda masyarakat Pulau Seribu. Oleh karena itu, ada keinginan dari beberapa pemuda di masyarakat Pulau Seribu ingin menggali kembali ya budaya yang merupakan ya cagar budaya yang merupakan yang memiliki nilai filosofi yang tinggi ya. Tetapi hampir dari beberapa budaya yang tadi dimiliki pada generasi sebelumnya itu sudah mulai diambang punah. Nah, inilah persoalan sebenarnya mengapa pengembangan budaya Betawi ya, terutama di Pulau Tidung itu harus dikembangkan, karena kita tahu apa yang sudah dikemukakan oleh Kepala Dinas Bapak Iwan Henry Wardana, bahwa dengan adanya multikultur yang ada di Pulau Tidung ini tentu akan memberi kewaspadaan kepada kita bahwa jangan-jangan dengan adanya berbagai macam bentuk budaya yang masuk ya, yang kemudian ini akan mencerabut ya nilai-nilai budaya yang sudah dimiliki dan sudah ditanamkan oleh masyarakat Kepulauan Seribu, yang tentu saja ini salah satunya adalah sebagai cikal bakalnya adalah kebudayaan Betawi. Nah, selanjutnya bisa bahwa riset yang dilakukan oleh UNJ terutama dengan tim dosen dan mahasiswa itu sebenarnya adalah meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan pada beberapa waktu sebelum kami masuk ya. Jadi sudah melakukan pelatihan, sudah melakukan pengawalan terhadap apa-apa yang bisa dikembangkan di masyarakat Kepulauan Seribu, terutama Pulau Tidung. Saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh aparat pemerintah di sana, bahwa sebenarnya masyarakat Pulau Tidung itu adalah masyarakat yang sangat terbuka, masyarakat yang mau belajar. Tetapi persoalannya adalah apakah ya ilmu atau masukan-masukan yang diberikan kami atau yang datang kepada kami itu bisa memberdayakan kami, bisa memberi kekuatan ya, kekuatan filosofi yang sudah kami miliki. Apa itu kekuatan filosofi yang sudah dimiliki oleh mereka? Adalah sikap religi ya, sikap religi yaitu filosofi zikir dan doa. Nah, artinya saya bisa menangkap bahwa masyarakat Pulau Tidung dan masyarakat Pulau Seribu akan terbuka jika akar budaya yang akan dikembangkan itu tidak mencerabut ya nilai budaya dan akar budaya mereka. Nah, itu satu poin yang besar menurut saya bagi kami sebagai peneliti, dan saya kira dari LKB, dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
yang sudah mengembangkan kebudayaan di Pulau Seribu, itu saya kira kita harus komit pada keinginan masyarakat, terutama generasi yang di atas 60 tahun tentang itu. Karena kita tahu bahwa kebudayaan Betawi masuk di Kepulauan Seribu itu sebenarnya sudah diawali sejak sesudah pemerintahan kolonial Belanda. Ya, jadi abad ke-19 sampai abad ke-20 Pulau Seribu itu dijadikan sebagai tempat pembuangan, ya, pembuangan tahanan yang tidak yang tidak ingin ya bersekutu atau tidak ingin bekerja sama dengan Belanda, maka mereka beberapa dibuang ke Pulau Seribu, termasuk Pulau Onrus dan termasuk salah satunya adalah Pulau Tidung, dan salah satunya adalah tokoh Raja Pandita ya dari Kerajaan Malinau, Kalimantan Timur. Nah, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari tim UNJ sebenarnya melanjutkan penelitian yang sudah dilakukan oleh dinas dan dari pihak Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Cuman persoalannya adalah bisa dilanjutkan. Ya, jadi persoalannya adalah bagaimana mengembangkan kebudayaan Betawi di Pulau Seribu yang sebenarnya sudah menjadi ciri dan cikal bakal masyarakat Pulau Tidung ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat yang ada di sana. Dan di sini dikatakan bahwa sejak 2010 warga sangat antusias menyambut pegalaran budaya yang dilakukan. Upaya ini adalah untuk kerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta. Tetapi kembali lagi persoalannya adalah sampai sejauh mana ya peran pemerintah di dalam mengembangkan kebudayaan Betawi ini. Tentu saja kami berharap itu bisa bekerja sama dengan tim dari perguruan tinggi ya. Di Jakarta ini ada beberapa perguruan tinggi dan saya kira ini perlu duduk bersama untuk memikirkan bagaimana bentuk pengembangan kebudayaan Betawi di Pulau Seribu yang sebenarnya mereka sudah memiliki ciri dan karakter tersendiri. Bisa dilanjutkan? Nah, ada beberapa jenis kebudayaan Betawi yang sekarang dikembangkan oleh masyarakat Pulau Tidung, ya, misalnya marawis, tari Betawi, silat dengan aliran pencak mandar, hadro, dan alunan ketimpring, ya, pada saat acara pernikahan, termasuk yalil yang sudah mulai langkah juga dilakukan. Saya tadi berbicara dengan narasumber kita, Pak Bang Matar, bahwa dari sekian yang ada pada masa lalu menjadi satu kebudayaan yang penting yaitu yalil, ya, itu sekarang penuturnya itu tinggal 2 dan sudah sakit-sakitan, ya, dan sudah jarang sekali tampil dan diberikan kesempatan untuk tampil. Nah, saya kira juga ini menjadi bagian bagaimana kita mengembangkan kebudayaan Betawi, salah satunya sebagai karakter ya, sebagai satu kebudayaan yang bisa dikatakan sebagai cikal bakal juga ya budaya Betawi yang ada di Pulau Seribu, terutama Pulau Tidung. Lanjut. Nah, ini yang marawis. Menurut Al-Ghifari dari hasil wawancara kami di sana dikatakan bahwa memang untuk marawis ini sudah masih dilakukan oleh masyarakat, terutama di dalam pertunjukan yang diberikan wadah oleh Dinas Kebudayaan atau peneliti-peneliti dari beberapa perguruan tinggi. Tetapi persoalannya adalah hanya sampai pelatihan dan pertunjukan, sesudah itu tidak ada lagi. Nah, ini yang menjadi, dan mereka mengembangkan sendiri. Nah, itu mereka mengembangkan sendiri tanpa ada pengawalan yang lebih lanjut. Nah, saya kira juga ini kembali peran pemerintah, bagaimana kita ya mengawal ya sebuah kebudayaan, sebuah pertunjukan marawis yang menjadi juga karakter masyarakat pulau ya,
itu terus berkembang, tapi tetap di bawah kawalan pemerintah. Nah, ini yang barangkali memang perlu dicatat oleh kita agar Marawis ini tidak hilang di Pulau Seribu, karena memiliki agak berbeda beberapa pertunjukan itu berbeda dengan Marawis yang ada di daratan, ya. Mereka berkhas pulau, ya. Artinya bahwa Marawis ini dengan hadro kan berbeda. Kalau hadro itu adalah apa namanya semacam nyanyian juga, tetapi tidak ada bentuk gaya-gaya, ya, gaya-gaya. Tapi kalau Marawis kan ada bentuk gaya dan ada bentuk interaksi yang terjadi ke dalam pertunjukan. Nah, bukan persoalan itu ada gaya atau tidak, tetapi apakah nilai-nilai itu berhasil ditransmisi, ya, berhasil ditransmisi di dalam kebudayaan ini, sehingga ini menjadi pendidikan, ya, pendidikan muatan lokal bagi masyarakat, bahwa kesenian, bahwa masyarakat pulau itu memiliki karakter, ya, memiliki karakter, memiliki identitas, ya. Jadi ketika dia melihat Marawis itu menjadi tercerahkan, ya, anak-anak maupun generasinya untuk lebih mau belajar tentang Marawis ini. Ini yang barangkali harus kita pikirkan ke depan. Tentu ada literatur yang harus diberikan kepada mereka. Nah, kami juga merancang atau mengupayakan bagaimana Pulau Seribu ini kita berdayakan masalah literasinya, tidak hanya dalam bentuk pertunjukannya, budaya pertunjukan atau seninya saja, tetapi bagaimana mereka memahami, ya, memahami tentang nilai karakter yang ditransmisi dalam kebudayaan itu. Nah, tentu ini dibekali dengan literasi. Nah, ini yang belum terjadi. Dan saya pikir kita harus berkolaborasi, ya, pemerintah DKI dengan stakeholdernya dan pendidikan, ya, tentu, ya, dari Kemendikbud, ya, berjabat tangan, ya, mari kita bersama-sama untuk bisa mengembangkan ini agar budaya atau karakter tadi tidak tercerabut. Bisa dilanjutkan? Nah, ini adalah bentuk dari Marawis, ya. Bentuk dari Marawis yang kami dokumentasikan baru-baru ini tanggal 20 Agustus 2022. Nah, ini juga bagaimana kami berkolaborasi dengan masyarakat, dengan pemuda-pemudanya. Nah, dan hampir di pulau ada 3 pulau yang memang hadir pada saat ini, yaitu Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, ya, hadir untuk menyaksikan pentas seni yang kebetulan kita lakukan untuk membangkitkan kembali setelah masa COVID. Karena pada masa COVID ini kebudayaan atau tradisi di sana hampir semua tidak dilaksanakan selama 2 tahun. Jadi baru-baru ini merupakan geliat baru, ya, dimulai dari akhir 2021 kita sudah mulai kembali bagaimana agar generasi muda di sana juga kembali bersemangat untuk mencintai atau membangun kembali, ya, melestarikan kembali, ya, kebudayaan mereka yang memang mereka punyai tadi. Lanjut. Nah, ini juga tari Betawi. Ini juga tari Betawi. Kalau kita informasi dari masyarakat bahwa tari Betawi itu baru dikembangkan itu tahun 2010, ya. Tahun 2010 ketika Dinas Kebudayaan masuk, dan bentuknya juga seperti itu, pelatihan dan pertunjukan, tetapi sesudah itu masyarakat Pulau Tidung kemudian mengembangkan sendiri karena tidak ada lagi kawalan dari dari dinas, dari LKB setelah pelatihan dan pertunjukan itu. Ini yang saya kira menjadi catatan kita, ya. Dan
dan menariknya bahwa tari Betawi di Pulau Seribu dan Pulau Tidung ini memilih ya pakaian memang yang sesuai dengan karakter ya, karakter Islami ya. Jadi ini kita lihat bagaimana tertutup ya semua pakaian yang digunakan, dan saya kira apa yang mereka katakan bahwa mereka tetap memiliki ciri religi ini memang tampak di dalam bagaimana kesenian mereka ya, kesenian mereka ditampilkan dan di samping Jembatan Cinta, dan Jembatan Cinta sekarang sedang dipugar. Jadi apa ya, riuk ya, hiruk pikuk itu sambil mereka melakukan pertunjukan itu terjadi ya, dan saya kira sebagai suguhan wisata ini juga sangat menjadi tawaran ya bagi pemerintah untuk bagaimana mengembangkan dan menyuguhkan ya kesenian-kesenian yang dimiliki oleh masyarakat pulau. Lanjut. Nah, yang ketiga ini hal yang paling penting, bahwa di Pulau Seribu kita tahu bahwa mereka punya karakter yaitu silat mandar atau pencak mandar, yang hampir semua pulau, baik Pulau Harapan atau kedua pulau besar tadi yaitu Kecamatan Kepulauan Selatan dan Utara, Pulau Harapan ya, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, ini ada komunitas-komunitas yang mempelajari silat mandar. Nah, ketika tahun 2018 kami ke sana, kami melihat bahwa ini sangat sangat menjadi kekuatan bagi masyarakat Pulau Seribu. Tetapi baru pada tahap bentuk pertunjukan silat. Nah, kami pikirkan bagaimana agar silat ini atraktif. Nah, kami kemudian berpikir karena mereka punya budaya lokal Yalil ya, kemudian Ketimpring. Nah, kemudian kami bermusyawarah waktu itu bagaimana caranya agar kita kolaborasikan antara silat mandar dengan pantun. Nah, pantunnya itu pun kita sesuaikan dengan bahasa lokal Pulau Tidung ya. Mungkin sebagian adalah ada ada bahasa dialek Betawinya. Nah, itu yang kita kembangkan untuk membuat pantun-pantunnya, sehingga bentuk-bentuk pantunnya itu adalah berciri khas kata-kata atau kosakata yang ada di masyarakat pulau. Dan itu kemudian kami kolaborasikan antara silat mandar yang sudah mereka punyai dan pantun, pembacaan pantun. Dan terjadilah pada tahun 2021, akhir 2021, pada saat Dinas Kebudayaan datang ke sana dan mementaskan pertunjukan palang pintu yang sudah kita latihkan. Nah, lanjut. Nah, ini adalah bentuk palang pintu yang sudah mereka laksanakan, yaitu silat mandar, bukan betsi seperti di daratan, bukan cengkrik ya, tetapi ini silatnya adalah silat mandar. Jadi ini palang pintunya menjadi khas bagi masyarakat pulau. Saya kira kami akan mengembangkan ke pulau lainnya, kan ini baru di Pulau Tidung. Nah, ini barangkali yang saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada tanya jawab ya, karena waktunya hanya berapa menit? Masih 20 menit. Ya, masih ada waktu atau sudah cukup? Kalau mau ditambahkan boleh. Oh ya, kesimpulannya bahwa ingin saya sampaikan bahwa selain masyarakat Pulau Tidung, masyarakat pulau lainnya yang berpenduduk, ini penting kita berdayakan ya, penting kita kawal kebudayaan mereka ya di sana. Jadi tidak hanya berhenti pada bagaimana kita melakukan pelatihan, bagaimana kita memberi peralatan, tetapi itu tetap kita kawal. Salah satunya adalah melengkapi mereka dengan literasi. Ya, literasi. Nah, itu yang belum terjadi. Termasuk bagaimana kebudayaan karakter mereka seperti sedekah muharam. Ini juga sangat penting karena itu adalah
sumber dayanya atau pembiayaannya dari swadaya masyarakat sendiri, karena mereka ingin adanya kebudayaan atau hal-hal kehidupan religi yang harus mereka pertahankan, tetapi mereka kembangkan hanya di gang-gang atau jalan-jalan. Jadi ini adalah suatu proses ya, proses transformasi budaya yang berubah dari sedekah laut, kemudian berubah menjadi satu rasa syukur ya kepada pencipta melalui sedekah Muharram itu. Saya kira ini juga perlu kita lihat bagaimana pengembangan selanjutnya. Tidak saja itu, tetapi juga pada hal-hal yang lain seperti misalnya ziarah makam ya, karena di sana ada makam Panglima Hitam dan ada makam Raja Pandita. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti ada diskusi yang lebih lanjut yang bisa kita diskusikan. Terima kasih Mas Bang Tony. Terima kasih Pok Titi, sangat menarik sekali. Tapi mohon izin nih Pok Titi, saya supaya kita semua mendapatkan literasi awal kurang lebih begitu ya. Saya ingin bertanya karena Pok Titi sudah melakukan riset, penelitian di sana. Kalau di Kepulauan Seribu itu asalnya dari suku mana sih? Okay. Apakah emang penduduk asli kah atau pendatang kah? Mungkin ini yang akan mempengaruhi kemudian budaya-budaya yang ada kurang lebih begitu. Oke. Terima kasih Bang Tony ya. Jadi sebenarnya di demografi tadi gambarnya sudah dijelaskan bahwa ada 3 besar suku yang ada yang mempengaruhi sebenarnya masyarakat Pulau Seribu, yaitu adalah yang pertama adalah Banten ya, yang kedua adalah suku Bugis Mandar, dan yang ketiga adalah Kalimantan. Sedangkan yang keempat ini adalah Jawa ya dan Sunda ya tentunya ya, tapi kan sudah masuk ke Banten. Ya. Tapi tiga budaya ini menjadi cikal bakal saya kira ya, termasuk salah satunya kalau tadi saya katakan bahwa Banten, Betawi dan Bugis Mandar ya, Bugis Mandar. Nah, ketiganya ini tidak bisa dilepaskan, tetapi ada yang menjadi ciri khas karena mereka hidup dalam beberapa generasi ya di sana, yaitu Bugis Mandar. Ini menjadi suatu kekuatan, tetapi mereka tidak melepaskan juga dan melepaskan diri dari budaya Betawi ya. Ya itu yang barangkali terlihat dari bagaimana mereka berbicara ya, berbahasa, dan bagaimana mereka melakukan interaksi di dalam kehidupan masyarakat, itu saya kira. Baik, terima kasih Pok Titi, sangat menarik sekali. Kita berikan aplaus dulu untuk Pok Titi. Terima kasih, paparan yang sangat menarik. Baik, kita langsung saja ke narasumber kedua atau pemateri kedua. Ada Bapak Ahmad Matar Kamal atau akrab disapa Bang Matar. Beliau ini pemerhati dan pelaku budaya Betawi yang saya sudah sangat mengenal beliau, insya Allah. Saya kerap memanggil beliau ini dengan sebutan Pak Mursid, karena sudah saya anggap guru, begitu. Jadi bahkan saking cintanya beliau dengan kebudayaan Betawi, beliau tuh hampir punya tagline lah, kurang lebih gitu ya Pak Mursid ya, Bang Matar ya. Biar sendiri gue tetap Betawi gitu. Jadi kita tidak perlu meragukan bahwa beliau orang yang sangat peduli dengan Betawi, kurang lebih begitu. Beliau juga sangat produktif dalam menulis. Beliau juga sudah karya-karyanya tertuang dalam buku, diantaranya Cepi Aktivis Betawi, kemudian Tenabang Kata Anak Tanabang, kemudian Colek Cemplung. Dan kita berharap mungkin dalam waktu dekat ini segera terbit juga buku beliau, di mana beliau di masa pandemi ini juga terus produktif, tidak membatasi untuk terus berkarya gitu ya Bang Matar ya. Kalau nggak salah nanti judulnya Cerita Tercecer di Masa Pandemi begitu Bang Matar ya. Ya, baik. Baik, kita langsung saja kepada Bang Matar. Waktu dan tempat saya persilakan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pakai gaya Betawi, Assalamualaikum, yang disebut potong letter.
Tapi sering diprotes belakangan ini kan karena itu bahasa aslinya harus jelas punya makna. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Pak Iwan, Bapak Kepala Bidang Perlindungan dan seluruh jajarannya, teman-teman pelaksana webinar ini dan seluruh hadirin yang ada di acara ini. Saya dengerin dari tadi ada beberapa hal yang nanti saya akan coba masuki tambahkan. Tapi sebelum itu saya akan nyampaikan ada perbedaan atau ada sampai hari ini tidak jelas. Betawi itu suku bangsa atau bukan sih? Sehingga kebudayaannya adalah kebudayaan yang harus menjadi prioritas di wilayah Jakarta. Betawi itu artinya apa? Itu yang paling penting. Sampai sekarang kita harus memberikan nilai peran dari Betawi dan produk kebudayaan dan produknya. Jadi Betawi itu ditemui di dalam sebuah buku botani J.J. Pilet, ada bagian tumbuhan yang disebut guling Betawi, sehingga Betawi cenderung melahirkan toponim. Seluruh wilayah areal itu selalu didekatkan dengan nama-nama pepohonan atau flora. Tapi menurut Bang Ridwan Saidi dalam bahasa Samarkan, Betawi itu berarti gerbang. Secara logik itu bisa kita terima karena tanah Betawi inilah pintu masuk peradaban di wilayah sekitaran Jabodetabek. Dalam bahasa Brunei lama, Betawi itu adalah subang atau anting-anting. Jadi ini penting untuk kita rumuskan bahwa Betawi merupakan sebuah komunitas etnik yang ada di wilayah mulai dari pesisir sampai ke pedalaman. Sementara peta Betawi adalah dari ujung dari Karawang sampai Teluk Naga. Itu peta budaya, bukan peta administratif. Jadi Betawi sebagai sebuah suku bangsa dengan kebudayaannya itu bisa diartikan sebagai masyarakat daratan yang memang secara arkeologis sudah ditemukan Betawi itu, suku Betawi itu dekat dengan air. Maka ada simbol buaya, Bu. Gitu loh. Kemudian ditemukannya goa monyet di Ciliwung, kemudian adanya goa kocek di Cisadane, menyatakan bahwa memang Betawi punya proto, punya manusia purba, yang tentu saja perlu penelitian mendalam dan resikonya berat, dan kita tidak mungkin dapat membiayai yang lebih luas. Tapi ini sudah ditulis dalam beberapa ekskavasi, termasuk ditemukannya gerabah di Sungai Tirem oleh tim arkeologi UI. Jadi masyarakat Betawi ini bukan seperti orang bilang atau Lancaster bilang gitu loh, bahwa ini yang kawasan di sini kan teman kawasan Kota Tua ini Binnenstad ya Bu ya. Ini yang memang dibentuk sejak VOC masuk. Nah, kalau orang Betawi setelah masuk itu dia ada di luar ini, kemudian berkembang dan sebagainya. Yang paling penting adalah Betawi adalah bangsa yang terbuka, yang selalu menerima kehadiran siapa saja dan egaliter, toleran. Jadi jangan ajarin Betawi tentang toleransi. Itu yang saya sering katakan. Kecuali di kotak-katik, di pleset-plesetin nggak bisa. Jangan ajari Betawi tentang solidaritas, solider. Jangan ajari Betawi tentang musyawarah, tentang silaturahmi. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kebudayaan yang turun-temurun. Walaupun kita nggak tahu kapan teks literatur itu terusun. Toh, yang belakangan ini kita dapati adalah dari produk Belanda, masa 1610 sampai abad 20. Abad 20 itu dia. Tapi banyak hal yang tercecer untuk mengatakan bahwa budaya Betawi yang tadi ini memang sangat sulit masuk ke kepulauan. Makanya ada istilah di Betawi itu betah di wilayah, ogah keluar kampung, boro-boro ke kepulauan gitu kan. Keluar kampung aja malas gitu. Tapi itu
joknya orang Betawi. Sekarang dipaksa oleh keadaan dalam perkembangan pembangunan ekonomi. Akhirnya secara teritori, geografi, administrasi ya masuk wilayah Betawi juga, tapi di luar Jakarta. Nah, sebagaimana kita ketahui, kebudayaan itu meliputi anasir-anasir religi yang tadi disebutkan. Bahwa di Betawi kebudayaan religiusitas itu bermula bukan saja ketika agama ini masuk. Ketika ada sinkretisme. Kenapa saya bilang sinkretis? Bisa jadi karena saat itu ada pengaruh agama tertentu yang juga belum diterima. Sifat manusia seperti halnya Betawi adalah ingin menyampaikan rasa syukur terima kasih kepada sesuatu yang dianggap maha berkuasa. Dan merasa takut kalau terlakukan kesalahan. Nah, di komunitas Betawi di pedalaman di daerah produksi pertanian, biasanya ada tokoh yang disebut resi. Dialah yang menyusun, merumuskan rasa terima kasih itu dalam bentuk sedekah bumi. Kalau di pesisir dan kepulauan dengan larung, tapi kalau di tengah kota Betawi itu, dia cukup dilakukan di areal persawahan, areal perkebunan. Dan ini kita dapati di beberapa suku bangsa lain, di beberapa daerah lain. Nah, kemudian masuklah Islam. Masuk Islam, akulturasi itu muncul dan mulai tergeser, mulai tergusur, mulai tiada lagi. Mulai meminggirkan diri gitu. Di daerah pinggiran masih ada. Sampai tahun 1970, saya cerita pengalaman pribadi, almarhumnya saya itu masih pasang pendupaan pada malam tertentu. Kemudian tersajilah kue, kembang, segala macam. Bahwa dua faktor ketika saya tanya. Yang pertama adalah rasa syukur juga. Yang kedua, bahwa orang mati nggak kayak gedebongan pisang. Kapan waktu dia datang, kata almarhum. Nah, tapi arus masuknya ajaran-ajaran Islam tergeser sekitar 1970 di Depdel. Nah, ini adalah saya nggak bilang bahwa akulturasi dari Hindu atau tidak, dan Islam. Apa yang dilahirkan dalam sistem religi budaya dengan sistem religi di ini, oke, kita terima. Kita terima, tapi justru sekarang nggak ada. Ya kan, sekarang nggak ada. Misalnya hataman Quran. Budaya hataman Quran, religiositasnya tinggi. Namanya hataman Quran. Demi penghormatan pada seorang anak yang hatam Quran. Tapi biasanya pada saat itu terbatas pada juz amma. Prosesinya penuh dengan ritual-ritual Islam. Si anak ditaruh di tempat, dihormati sebagai rasa terima kasih orang tua, mengundang banyak pihak termasuk ustadz untuk menasihati. Kemudian lakukan tahlilan. Lagi-lagi nih Bu, di dalam itu selalu ada hiburan. Biasanya ada kayu gulikayat, ada wayang, wayang golek. Ya kan? Nah, masuknya ajaran-ajaran tertentu dalam mazhab Islam menghapus ini semua. Ya kan? Kalau hatam aja, lagian kalau ngaji aja Iqra 1 2 3 4 udah jadi, nanti pindah Quran. Loh. Kalau budaya nanti syirik katanya. Musyrik. Nah, ini yang mesti kita sampaikan kepada semua pihak dan kita diskusikan. Bahwa pada dasarnya produk budaya tadi bahkan menjadi sebuah manfaat dalam sistem perekonomian yang Ibu bilang tadi. Prosesi hataman Quran sebagai budaya Betawi kan bisa menjadikan destinasi wisata. Secara temporal, dan kita bisa jaringan dinas pariwisata dan sebagainya. Dan ini kan memperkaya khasanah budaya nasional. Kemudian sistem hubungan kemasyarakatan Betawi itu seperti juga di beberapa daerah dikenal
budaya pindah rumah. Budaya pindah rumah ini juga sudah lama sekali, puluhan tahun hilang. Kenapa? Kenapa kita anggap itu bagus dan kenapa harus dihilangkan? Itu loh. Filosofi kehidupan rumah tangga ketika dia berpindah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mengajak semua pihak di sekelilingnya, tetangga-tangganya untuk mendoakannya. Ada filosofi kehidupan di simbol-simbol tertentu. Misalnya, dalam pindah rumah, yang dibawa itu sapu. Kan identik dengan untuk kebersihan di internal rumah. Kemudian dia bawa juga gentong tempayan. Bahwa air adalah sumber kehidupan, simbolis. Yang ketiga, misalnya, bawa dipan atau tempat tidur kecil sebagai simbol. Itu dibawa dari rumah lama ke rumah baru, kemudian di sepanjang jalan itu ada tadi Bu, zikir-zikir, mendoakan. Kemudian disambut oleh tetangga-tetangga lingkungan baru dengan upacara juga dengan tahlil segala macam. Dan lagi-lagi agar ada rasa kegembiraan, ada tahlilan, ada penampilan penganan dan sebagainya, ada hiburan. Ada hiburan, selalu ada hiburan. Ini sayang menurut saya. Nah, untuk saya ini juga bagian dari perlindungan kebudayaan. Itu bagian dari antara sistem religi dan sistem kehidupan bermasyarakat. Ada adat lain adalah tradisi budaya yang lain adalah hubungan antar tetangga itu atraktif bahkan menurut saya kan. Misalnya jika menjelang Lebaran malam takbir, tetangga-tetangga itu saling tukaran makanan. Bawa makanan kemudian ditukar. Itu namanya dalam Betawi itu ngejot. Ngejot namanya. Nah, kemudian besoknya ada silaturahmi. Kemudian sikap sosial mendidik pelatihan. Ini saya debat orang yang mengatakan bahwa pembagian uang pada anak-anak mentradisikan sifat ngemis. Gimana ceritanya? Ini budaya. Ternyata seorang anak-anak dari lingkungan itu dipesankan hidup baik, sholat yang benar. Kemudian yang memberikan, ya kan, juga yang sudah punya penghasilan. Berikutnya si anak tadi penerima, ketika dia punya penghasilan di lingkungan dia akan memberi. Apa salahnya budaya seperti ini kan? Itu dalam istilah Betawi disebut nanggok. Nanggok ya, dapat lah gitu ya. Nah, ini tradisi budaya Betawi yang menurut saya lebih penting dalam konteks pengembangan. Yang berikutnya ada tradisi menarik di Tanah Abang misalnya, disebut bejojo. Saya ungkapkan bejojo ini, kalau orang datang ke pasar kambing membeli kambing, itu dikeroyok, Bu. Ada transaksi dialog panjang. Nah, jika satu di antara sudah dekat tawar-menawarnya, maka yang lainnya mundur. Karena bakal jadi. Ini sikap solidaritas. Jangan maksa gitu. Ketika dia ternyata yang satu ini dibeli barangnya, maka setelah transaksi ada bagian buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini lagi sifat berbagi. Tradisi ini juga berkaitan dengan pengaruh keagamaan. Itu namanya bejojo. Jadi kita melihat bahwa mulai dari itu, kemudian dalam bahasa, anasir kebudayaan termasuk ke bahasa. Kalau bahasa Betawi adalah Melayu, Bu. Iya betul. Bahasa Betawi itu pasti Melayu. Mohon maaf dengan segala hormat bahwa karena mulut masuknya kebudayaan adalah Betawi pesisir dan Betawi tengah, maka di lingkungan itulah. Maka di lingkungan ini kita kenal ada istilah orkes Melayu di tengah ini. Kalau di pinggir nggak ada, di sebelah sana. Ini ada orkes Melayu. Kalau sana ada gambang, ada cokek dan sebagainya. Jadi Melayu itu menarik. Saya Buaran Lama mulai Kampung Melayu, kemudian Tanah Abang sama daerah sini.
orasinya, pengungkapannya itu penuh nada. Misalnya kawan abang, Buat DJ, udah rapi nih. Emangnya mau kemana sih? Mengalun. Mengalun, ada irama. Melayu itu. Melayu itu kayak Melayu. Tapi kalau sebelah sana maaf nggak ada. Lah buset, kalau begitu, kira-kira kayak gitu. Tapi itu nggak masalah. Dia hidup dari pengaruh lingkaran di Ya, pikirannya, betul. gitu loh. Nah, tadi Ibu sebutkan Yalil. Yalil itu adalah sike. Iya. Jika adalah sebuah pengungkapan rasa bahagia tertentu dalam keadaan tertentu. Tapi sike juga di Nusa Tenggara Timur dalam kesedihan. Jadi beralun untuk katakanlah meratapi ya. Meratapi. Ya, tapi kalau di Betawi sike itu dipakai untuk ria, gembira. Misalnya di Betawi Tengah dikenal budaya atau tradisi buka tabu. Ini sebuah catatan menarik buat kita, Bu. Jadi lelaki, calon lelaki datang untuk buka tabu. Itu sangat-sangat logis, ilmiah banget gitu loh. Nggak bisa dibantah. Nah, prosesinya itu seperti karnaval. Prosesi seperti karnaval, ada ya bawa-bawaan. Dan bahkan ada orkes Melayu kalau di Betawi Tengah, ada orkes Melayu. Sehingga di kampung keluarga perempuan, orang keluar sebagai menonton. Di puncaknya itulah Bu yang disebut sike ditampilkan. Yalil, dia menyampaikan itu sampai 4 oktav, 3 sampai 4 tinggi gitu. Dan itu orangnya tertentu di sebuah wilayah. Nah, kata calon mertuanya, udah deh, kesian, kita suaranya habis, terima aja deh. Nah, ini Ibu mohon maaf ya, biar dipahami. Berbeda dengan Palangpin. Karena merusak filosofi berpikir kita. Masa mau ngelamar kita berantem, pantun boleh. Dan ada yalilnya sedikit, sebantas sedikit kalau di Palangpin. Saya sih biasa bahwa ini juga sebagai menghasilkan secara ekonomis enggak apa-apa. Nah, ini bagian-bagian hal yang mesti kita pahami. Bahwa kemudian Jakarta atau kaum Betawi di Jakarta dikasih alat hukum, dikasih konstitusi khusus untuk mengembangkan budaya Betawi. Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian budaya Betawi. 2015 7 tahun. Ya menjadi monumen menurut saya. Kenapa? Ini perlu dirumuskan ulang. Tapi pihak yang utama bisa membantu terimplementasi adalah pemerintah daerah dengan kebijakan-kebijakan. Dulu sebelum ada Perda, kita tergantung pada pasal 26 ayat 6 Undang-Undang 29 tahun 2007 tentang pemerintahan khusus DKI Jakarta. Bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melindungi dan mengembangkan budaya Betawi dan budaya-budaya lain. Maka dikasih kekhususan lewat peraturan daerah. Apa saja dia sekarang muncul yang seperti ornamen, lahirnya kreasi-kreasi fisikal dari Betawi, kemudian tidak semata-mata pada kesenian saja, kemudian cuma memang ini perlu kajian yang mendalam bisa terimplementasi atau diberikan kepada swasta besar ini terimplementasi Bu. Iya. Misalnya swasta besar itu mengelola apapun bisa kan? Iya. Tapi jangan ambil kenapa? Dalam konteks jaringan wisatawan kan dari Bandara Soekarno-Hatta bisa bawa ke pusat kebudayaan. Bukan di satu babakan yang kelewat jauh di tengah kota. Tapi kalau konglomerat atau yang banyak modal dia bisa taruh misalnya di Kemayoran. Berapa wisatawan asing yang masuk ke sini atau wisatawan juga domestik dibawa seluruh penampilan produk-produk budaya ditampilkan. Sayangnya kita punya pemukiman budaya Betawi kelewat jauh, sempit dan macet, gitu loh. Sayang. Gitu. Tapi itu nggak apa-apa lah daripada tidak.
Paling tidak PBB ini, Setu Babakan ini harusnya intensif. Ya saya melihat banyak bekerja sama dengan itu, cuma intensif melestarikan, mengimplementasikan hal-hal yang diurai oleh peraturan daerah nomor 4 tahun 2012. Termasuk gimana ya kepulauan, di tengah kota aja juga susah kita implementasikan. Jadi itu bahwa dalam perkembangannya saya sendiri nggak begitu paham bahwa kapan. Tapi seperti Bu katakan tadi, pada abad-abad 19 itu kita dapati foto-foto dari Leiden, KITLV dan sebagainya macam. Tapi kesenian. Iya, betul. Itu kesenian. Nah, problem demi problem muncul dalam pengembangan budaya Betawi. Yang paling sederhana sekali Bu, simbolnya problema itu adalah ondel-ondel. Iya. Itu problem kita bersama. Ya, kembali kalau pakai putusan, pakai kebijakan tidak boleh. Tapi ketika boleh jangan mereka diterlantarkan, karena juga itu ada budaya berorientasi ekonomi, budaya pengembangan senian itu tinggal. Saya pernah usul berapa apa sih susahnya dibuat apa grup-grupnya, wilayah-wilayahnya, tapi mereka ditanggung pemerintah. Misalnya terpantau. Grup ini ditanggung pemerintah, komponen yang terlibat dikasih seperti PHR, UMK, UMR, UMP ya, itu. Dan dia wajib, misalnya Jalan Sabang bolak-balik, ada di Jalan Sabang, nggak kemana-mana. Iya. Misalnya di daerah Senayan, di parkir barat sana yang banyak orang banget, di situ aja. Jangan, mereka manusia, mereka punya hak Undang-Undang 45 untuk mencari nafkah. Kalau memang ternyata itu ada manipulasi, barulah ya kan. Jadi ini buat kita bersama kita diskusikan, tentunya masukan. Budaya Betawi itu tidak menolak kulturasi, tidak menolak upaya untuk mengadaptasi budaya-budaya yang lain. Tapi banyak hal justru saya ingin konsen. Budaya aslinya nih nggak muncul gitu loh, nggak bisa dipertahankan sedemikian rupa. Ya, betul. Nah, kembali apakah pemerintah provinsi ada kebijakannya, tapi cuma saja jangan arak-arakan lah, jangan festivalan, ya kan? Saya bilang malu lah awal tahun 1900-an tuh di Betawi Tengah ada klub debat, ada perpustakaan, kita mana? Iya, betul. Yang Betawi ya, yang Betawi. Nah, kalau kewajiban pemerintah keputusan daerah, tapi yang Betawi gimana? Untuk itu saya selalu mengkritik kelompok-kelompok kumpulan-kumpulan Betawi yang tidak berorientasi pada pengembangan budaya Betawi itu sendiri. Dan tidak mau pelan-pelan, ya sumbanglah ya. Karena saya pengalaman tingsak ngurus orkes Melayu 5 tahun kan. Tapi kecintaan saya pada budaya Betawi, itu pun Betawi modern kalau orkes Melayu, itu tetap susah. Mana ada, coba. Kemarin saya bicara Bapak, Ibu Cucu itu nggak ada lagi, saya nggak punya lagi Bu, bubar saya bilang orkes Melayu saya. Artinya apa? Karena kesulitan. Kalau seniman yang dibutuhkan adalah panggung. Ya, betul. Nah, sekarang kalau berkarya seniman berkarya panggung kakak gimana? Tapi selektivitas itu harus ada. Jangan semua sanggar silat ada 500 sejak rata. Oh ya gimana kami panggungkan? Gitu. Sanggar palang pintu demikian juga sanggarnya. Cuma harus selektivitas. Ngambil kapling-kapling itu sesuai dengan jiwa roh hati dan habit kita kayak apa. Menjadi seorang seniman Betawi itu ya harus begitu kuat ya kan. Nanti kalau harus rezeki ya Allah. Ada catatan Bu buat filosofi kehidupan orang Betawi. Kalau kita membuat kebaikan, rezeki ngintil. Logikanya apa? Jangan berapa gue dibayar. Betul. Membuat kebaikan aja. Ya. Ada orang yang di sebuah kampung tertentu hobi cerita berkaya, emak-emak, bapak-bapak ngumpul, nggak ada.
Kadang-kadang dia nyiapin kopi dan sebagainya. Tapi insya Allah dia di tempat lain akan datang. Nah ini kembali kepada kita. Yang saya tawarkan kepada semua pihak di Betawi khususnya adalah demikian dasarnya arus budaya kita. Dan ada contoh-contoh. Saya fair aja, Bu. Kenapa begitu kuatnya misalnya ya budaya Jawa nggak bisa dihancurkan, digeser. Kenapa? Karena semua orang terlibat. Seluruh elemen mau terlibat. Kalau saja di Betawi seperti itu, insya Allah kita runut dulu nanti. Ya. Apa saja yang kita bisa angkat kembali dan itu budaya. Dan jika dikelola dengan baik, dia menjadi destinasi wisata. Ya. Ini pentingnya kalau. Jadi paling tidak perlunya desa wisata. Pemukiman Betawi bukan dewa wisata Betawi. Betul. Harus ada desa wisata Betawi. Bahwa di sana ada seluruh museum ada, ya kan? Permusiuman ada tempat ajang diskusi, ada tempat ini itu dan lengkap. Bukan semata-mata yang di tiap minggu ditonjolin kan palang pintu lagi, Kembang Kromong lagi. Enggak. Harus ada penguatan pengembangan. Harus ada pengayaan yang tidak ada dihidupkan lagi. Ayo. Ya, kira-kira kita juga akan menjadi orang yang membangkitkan dari kubur nih budaya Betawi ini. Kita mengangkat kembali, kemudian kita tampil. Jadi Bapak Ibu sekalian nih yang hadir, adik-adik yang ingin berbudaya Betawi, tentu saja pilihannya adalah jangan merasa lelah, jangan merasa lelah. Karena yang pasti kalau berkesenian tuh enak, gembira. Tapi ketika kita masuk bagaimana mengembangkan budaya secara keseluruhan, banyak nanti saya punya dan penelitian itu kita harus lakukan tetap dengan daya desak kekuatan kebijakan pemerintah. Nah, untuk itu saya berharap pada kita semua dengan adanya peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 mulai bangkit kembali. Seperti misalnya batik Betawi, ya kan? Batik itu palmerah dan karet kalau di Betawi kan yang populer, Setiabudi. Itu kan semua udah kalah sama perkembangan zaman, juga persoalan lingkungan. Tapi sekarang udah ada di Marunda, Tarogong di Jakarta Selatan dan beberapa tempat dengan motif corak dan yang lebih kaya lagi. Kita berharap salah satunya adalah bagaimana pemerintah provinsi mewajibkan kepada siswa SMP, SMA lah, gitu. Itu, tapi jangan produk besar, harus menjadi produk rumahan. Jadi orang lebih tertarik seperti di Jawa, orang ngebatik tuh serumah cuma bertiga dia produk. Nah ini baru bisa budaya ini tampil. Konsen saya sebenarnya pada sejak lama munculnya desa wisata Betawi atau gedung kebudayaan Betawi. Di sana komplit, di sana ada pakar, di sana ada konsultan, di sana ada berbagai macam produk lama dan baru yang diarahkan datangnya wisatawan dari bandara langsung menempat itu. Itu bagaimana mengelolanya? Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bahwa apapun juga kita harus merespon, harus jeli merespon orang yang memiliki kreativitas untuk melahirkan, mengembangkan, membangkitkan kembali kebudayaan Betawi. Nah, bagaimana mungkin budaya Betawi bisa sampai ke kepulauan karena memang orang Betawi nggak pernah ada sejak awal, ya kan? Ya memang kita nggak bisa menolak ya, rada-rada rumit juga di persoalan ini kan. Orang Betawi ke kepulauan. Seluruh peristiwa-peristiwa kehidupan ini harus dijadikan peristiwa budaya. Ya, bukan dengan kemewahan, bukan dengan simbol-simbol artifisial yang serba, cukup dihidupkan di seluruh
kanal-kanalnya, lokasi-lokasi mana yang muncul itu. Saya berharap kepada kepala dinas kebudayaan pada bidang perlindungan dan bidang lainnya untuk kembali menghidupkan. Tanpa itu siapapun pegiat budayanya, kalau namanya pemerhati kan cuma merhatiin doang, lihatin dari jauh, ya nggak mungkin. Jadi harus ada kebijakan. Mudah-mudahan gubernur-gubernur yang akan datang ya telat-telat dikit nggak apa-apa deh, kemarin-kemarin seadanya, besok konsen karena kita punya. Dan orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan ormas Betawi konsen. Gimana? Betawi ini kan masyarakat adat, kuat budayanya, tapi perdanya sudah 7 tahun ya begitu-begitu aja. Terima kasih, saya kira cukup ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih paparan dan wawasan begitu yang disampaikan oleh Bang Matar. Saya kira sangat menarik dan mungkin banyak juga yang bisa menjadi materi diskusi untuk agar kita lebih menaruh perhatian besar terhadap budaya, khususnya budaya Betawi begitu di Jakarta ya. Saya sedikit saja nih Bang Matar menyampaikan bahwa saya kira kita juga harus berterima kasih sebetulnya bahwa ada komitmen dari legislatif dan eksekutif di DKI Jakarta begitu ya, dari DPRD dan Pemprov DKI dengan adanya Perda 4 tahun 2015 ya, tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Dan komitmen itu juga diwujudkan dengan memisahkan yang tadinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, sekarang Dinas Kebudayaan menjadi tersendiri dan kita insya Allah percaya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Iwan Hendri Wardana ini akan banyaklah kemajuan-kemajuan untuk menjaga kebudayaan kita, melestarikan kebudayaan kita, bahkan mengembangkan kebudayaan kita begitu ya. Baik, kita berikan aplaus dulu kepada Bang Matar, luar biasa. Kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Kami langsung saja kepada para peserta, barangkali juga tidak hanya sekedar bertanya, bahkan masukan, menyampaikan pendapat gitu. Kita diskusi aja untuk saling bahwa concern kita, bahwa kita semua menaruh perhatian besar kepada kebudayaan, terhadap budaya, seni budaya begitu di tengah arus globalisasi yang begitu pesat gitu. Dan langsung saja kita buka untuk termin pertama begitu untuk 3 orang penanya. Mohon disebutkan juga. Di chat udah ada deh pertanyaan. Bisa nggak dibantu? Yang langsung. Oh, yang langsung. Jadi barangkali ada penanya yang akan langsung bertanya secara direct begitu ya kepada narasumber. Kami persilahkan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan terlebih dahulu dengan ini sudah ada beberapa yang menanyakan melalui chat begitu ya. Yang pertama ada Muhammad Ridho dari Petukangan Jakarta Selatan. Ridho ini ingin menanyakan begitu ya terkait silat mandar dalam palang pintu. Nah, yang menjadi khas budaya pesisir itu atau di Kepulauan Seribu, apa bentuk kekhasannya, kemudian yang membedakan palang pintu mungkin yang di daratan dengan yang di kepulauan dengan silat mandar tadi. Barangkali bisa langsung dijawab ini oleh Pok Titi gitu ya. Baik, terima kasih kepada penanya dari Ridho Petukangan. Ya. Beksi ya. Saya kira ini temannya Mpok Ige ya, kelompoknya Mpok Ige dari Petukangan ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, sebagaimana yang kami lihat di Kepulauan Seribu bahwa apa perbedaan ya atau ciri dari pencak mandar. Jadi kalau pencak mandar ini lebih kepada gerakannya ada jurus dan ada jurus dan langkah ya. Jadi jurusnya itu
mereka mempelajari terlebih dahulu jurus, baru kemudian isi, ya. Jurusnya itu ada 12 jurus, ya. Dan kemudian isinya itu ada 5 langkah. Jadi artinya gerakan-gerakannya biasanya lebih kepada mungkin bisa diinikan ya, dilihat di buku ya, nanti barangkali akan terbit 2022 ini tentang bagaimana apa namanya struktur ya, struktur pertunjukan dari silat mandar ya. Jadi silat mandar sebenarnya ada videonya yang bisa kita lihat dari bentuknya, mungkin bisa ditayangin ya. Bisa ditayangkan ya, bagaimana bentuk jurus dan bagaimana bentuk langkah. Jadi kalau di Pulau Seribu itu yang disebut langkah, mereka lebih kepada bintang segi 5. Jadi mengikuti dari setelah mereka selesai jurus-jurus itu, mereka harus meinikan langkah ya. Langkahnya itu bintang segi 5. Jadi antara jurus ya, jurus yang harus mereka pelajari itu sebagai bagian dari apa namanya struktur atau bagian atau bentuk dari silat mandar itu, jurusnya itu ada 12. Nah, setelah mereka selesai dengan jurus 12 itu, barulah mereka kemudian mempelajari langkah ya. Itu yang disebut isi ya. Isinya ada 5. Dan biasanya untuk bisa masuk kepada langkah itu ada ritual yang harus harus diikuti ya, harus dijalankan. Masyarakat Pulau Tidung harus sabar dan yang penting adalah bahwa di isi itu ada filosofi ya, filosofi dari silat mandar itu dalam bahasa Mandar ya. Dan biasanya ya isi tersebut kalau mereka tidak kuat untuk menjalankan itu, mereka akan terpental ya dari jurus yang sudah mereka pelajari, terus masuk kepada isinya ya, isi dari silat mandar itu. Nah, umumnya yang bisa menjadi lulus ya, itu mereka bisa 12 jurus dan bisa dalam langkah itu. Jadi isi jurus dan langkah itu harus seimbang ya. Jurus dan langkah itu harus seimbang. Jadi saya kira harus dilihat dari bagaimana. Nah, ini adalah mereka latihan ya, mereka latihan. Jadinya Pak bakal mundur, bakal saya tembok. Mana tembok? Orang itu orang. Saya kira ini yang pantunnya bisa dipercepat barangkali pada silatnya ya. Nah ini adalah bentuk jurus yang akan mereka pakai, dan nanti kelihatan di jurus berapa yang mereka gunakan untuk memainkan ya, biasanya untuk palang pintu ini mereka menggunakan jurus yang masih jurus 1 sampai jurus 4 ya. Nah, itu yang barangkali bisa dilihat nanti di buku ya, buku. Nah, ini juga permainannya yang bisa juga dilihat ya. Endingnya. Tuh, lihat. Tuh, udah jangan lama. Saya kembangkan karena ini menggunakan gabungan antara silat mandar dengan pantun Betawi ya. Mereka kemudian saya kreasikan dengan pakaian pangsi ini. Ya, pangsi. Tapi bisa juga pakai koko. Nah, ini sebagian kan pakai koko yang di belakangnya. Ya. Jadi memang nilai lokal, dan kalau kita lihat memang jurus-jurus antara silat mandar yang ada di Pulau Tidung, Pulau Pulau Panggang ini agak beda. Kalau Pulau
Tidung itu kuat dengan lokal Bugis Mandarnya. Sedangkan kalau di Pulau Panggang itu yang dikembangkan oleh Haji Jen itu lebih kuat pada budaya Arab karena beliau dipengaruhi oleh dari Al-Hadramaut itu ya. Ya, jadi mereka sepertinya mengembangkan dengan silat daratan ya, silat Betawi itu ya. Itu yang barangkali yang bisa saya ini kan, dan nanti barangkali Ridho ini bisa berkomunikasi dengan saya untuk saya berikan ya ciri secara khusus ya dalam silat Mandar dengan bedanya dengan silat yang lain di daratan. Kami kebetulan sudah ada buku yang membahas tentang itu. Baik. Ya. Terima kasih Pok Titi. Ya. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari Mas Ridho gitu ya. Barangkali Bang Matar ada yang ingin ditambahkan, jadi ada gambaran utuh mungkin kepada semua peserta webinar. Mungkin kalau dari sisi silat cingkrik dan beksi, apa yang kemudian menjadi ciri khas? Saya kira ini juga akan menjadi literasi yang baik buat kita semua. Tapi yang paling penting bukan soal silatnya, silat cirinya, bahwa dari riwayatnya saja komunitas etnik Mandar membawa juga budaya tradisi silat. Iya, betul. Oke. Dengan Perda 4 tahun 2015, seluruh aliran silat Betawi, kenapa enggak untuk kalau di Betawi disebut tukar pikiran. Tukar pikiran itu aneh kalau di silat. Tukar pikiran itu berantem, bukan untuk beneran. Iya. Iya. Jadi kenapa enggak tukar pikiran di sana? Untuk seni pertunjukan. Iya, bahwa nanti ada tukar-tukaran pemahaman atau tukar-tukaran keilmuan, itu yang mesti. Nanti lagi-lagi siapa yang memfasilitasi ini, Bu? Siapa yang fasilitasi? Biarlah kita bangsa, suku bangsa yang sangat toleran, menerima, pokoknya tidak masalah. Kalau kita seperti itu, kewajiban seperti kewajiban saya untuk menerangkan, mensosialisasikan budaya Betawi. Ya kalau pada teman-teman tertentu, ya udah ngopi bareng aja, gue udah ngomong begini. Kalau ada fasilitatornya adalah lembaga, ya ini harus dilakukan. Mudah-mudahan khususnya beksi yang sudah meluas di Jakarta, ayo dong tukar pikiran ke sana. Bawa rombongan, kemudian tukar pikirannya betul-betul tukar pikiran secara luas. Ya. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Bang Matar. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Angelina Putri dari SMA Yadika 5 Jakarta. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mengembangkan kebudayaan Betawi di era generasi milenial? Kemudian hambatan apa saja yang akan dihadapi dan bagaimana solusinya? Saya kira ini pertanyaan sangat menarik sekali dan menjadi kegelisahan kita bersama, khususnya mungkin saya juga pribadi sebagai orang tua gitu ya di era saat ini gitu. Barangkali kita langsung meminta jawaban dari Pok Titi. Iya. Silakan. Bagaimana mengembangkan budaya Betawi yang sesuai dengan milenial ya, generasi milenial. Saya kemarin baru selesai menonton pertunjukan di Setu Babakan yang diinisiasi oleh UNJ juga mengenai pertunjukan urban, urban milenial. Nah, di situ saya melihat bahwa mereka mengembangkan dengan cara mengangkat lakon yang kerajaan, lakon kerajaan, tetapi dalam menayangkan pertunjukan itu adalah satu bentuk kolaborasi dari kekayaan yang juga bisa dimasuki oleh usia milenial, milenial. Jadi misalnya saja mereka menggambarkan bahwa senjata di masa depan itu adalah suntikan, bukan
misalnya tombak, bukan yang lain, tapi berupa suntikan. Nah, ini kan adalah bentuk upaya untuk memasukkan bahwa sekarang ini teknologi kedokteran ya gitu juga harus juga tidak lagi kita melihat bahwa pengobatan itu hanya melalui dukun ya, tetapi sudah harus mengembangkan ya teknologi yang ada bahwa tradisi itu juga harus melek terhadap perkembangan teknologi kesehatan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bahwa untuk memikat, saya kira untuk memikat milenial itu meskipun itu adalah suguhan yang katakan itu adalah memiliki filosofi, tetapi tidak menghilangkan gaya-gaya atau simbol-simbol yang ada di anak-anak milenial ya. Misalnya bagaimana mereka sekarang menari Betawi itu tidak lagi ya misalnya hanya memperlihatkan tari Betawi yang tradisional, tetapi mengkolaborasikan dengan tarian modern gitu ya. Jadi tari Betawi itu dikreasikan sehingga kebudayaan ini bisa tetap dinikmati oleh masyarakat milenial. Sama seperti di Pulau Tidung kemarin, kami mengembangkannya bagaimana agar generasi muda juga, karena sebenarnya kan sasarannya adalah bagaimana pertunjukan itu ditransmisikan kan ke dalam sebuah kesenian, ya sehingga mereka bisa menangkap nilai-nilai apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Nah, itu dikolaborasikan, tidak hanya misalnya Marawis dengan pertunjukannya sendiri, atau silat mandar dengan sendiri, tapi dikolaborasikan dengan musik modern gitu ya, musik modern. Jadi waktu itu karena memang keterbatasan di Pulau Tidung itu tidak ada gambang kromong, itu musik band yang ada di pulau pulau tetangga dari Pulau Tidung itu dipinjam dan kemudian dikreasikan, disesuaikan dengan musik Betawi ya, musik tradisi gitu. Nah, ini kan akhirnya apa? Yang datang itu dipenuhi oleh anak-anak muda, ya. Terus kemudian yang muncul di dalam pertunjukan itu tidak hanya orang-orang tua, tetapi diikutkan anak-anak yang misalnya umuran anak SMP, anak SD gitu ya, untuk bisa, oh iya ternyata kalau seumpama silat mandar itu tidak kuno ya. Oh, berpalang pintu itu tidak kuno ya. Itu buktinya ya anak-anak itu bisa ya memainkan itu. Nah, saya kira itu yang harus dikolaborasikan oleh pegiat seni tradisi atau katakan dari dinas itu harus memperhitungkan bagaimana mengkolaborasi. Dalam bentuk yang lain adalah mungkin juga kita harus memanggil ya maestro yang berpengalaman sehingga dia ikut masuk dalam panggung yang mereka baru belajar sehingga itu terjadi nyantri ya ada proses pembelajaran antara si yang baru belajar dengan yang sudah maestro gitu. Nah, kami panggungkan bersama waktu itu. Jadi sehingga ternyata mereka keren ya, baru belajar nggak lama tapi mereka bisa. Dan ini kok bisa menyatu gitu dengan itu. Nah, saya kira itu yang bisa dikembangkan. Kolaborasi, mengangkat sesuatu budaya pakem, tetapi kita tidak membuka, ya kita tidak menutup keran bahwa itu bisa diegaliterkan ya, atau misalnya bisa berterima ke anak muda, orang tua, dan yang lain. Sehingga itu tidak menjadi satu artefak di Menara Gading, kesenian itu. Oh iya, ketimpring itu hanya orang-orang ini yang tahu. Marawis itu hanya orang-orang yang bisa. Ternyata bisa ya, kita juga bisa gitu ya. Anak-anak itu bisa ternyata. Nah, itu yang barangkali mengkolaborasikan ya sebuah kesenian dalam satu panggung dengan para maestro itu. Baik. Terima kasih, Pak Titi. Bang Matar, barangkali akan sedikit ada yang saja. ditambahkan. Kita punya 5 pusat pengembangan seni budaya, 5 wilayah. Ya, pusat pengembangan. Nah, saya sering keliling gitu.
banyak tuh anak-anak SMA, banyak anak-anak SMP. Mm-mm. Jadi persoalan bagaimana mengembangkan pada diri sendiri. Mm. Punya nggak minat. Kemudian Ya. kemudian melangkah lagi jadi habit, kebiasaan-kebiasaan dan menjadi hobi. Mm. Jadi bulan lalu saya di SMA Negeri 35 Jakarta diminta bicara soal yang sama. Nah, Dinas Pendidikan harusnya menggalakkan ini. Ya, Karena kalau bicara Perda 4 2015 kan pada Pemprov, di dalamnya ada Dinas Pendidikan, ada yang lain, ini harus digalakkan. Dibuatkan modul lagi ya. yang sederhana. Kalau modifikasinya, kalau kemudian modernisasinya disepakati, karena Iya. juga jangan merusak. Ya, jangan sampai bablas. Ya. Jadi SMA minimal itu bentuk kelompok-kelompok studi aja dulu. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3 terwakili. Mereka ikut mensosialisasikan. Kepala sekolah, kelompok studi itu, dinas pendidikan, studi-studi wilayah itu saja tuh yang paling penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Makar. Saya memberikan kesempatan kepada partisipan begitu ya. Ini kemudian ada untuk menyampaikan langsung begitu ya pertanyaannya. Ini ada Eka Sugiyarti dari SMA Negeri 90 Jakarta. Barangkali jika masih bersama kita begitu bisa menyampaikan langsung pertanyaannya kepada para narasumber. Oke, baik. Kalau begitu saya bacakan saja pertanyaannya. Beliau tadi seperti Pak Titi sampaikan begitu ya, bahwa masyarakat Pulau Tidung itu ada yang berasal dari Bugis Mandar. Pertanyaannya adalah, adakah akulturasi budaya Bugis Mandar dengan budaya Betawi begitu yang menjadi ciri khas masyarakat Pulau Tidung? Kami persilakan Pak Titi. Ya, terima kasih. Saya kira memang kalau kita ditanya apakah ada akulturasi, ya pasti. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Atar tadi ya, Bang Matar tadi, bahwa masyarakat Betawi itu adalah masyarakat yang terbuka, egaliter ya. Dan ketika saya sampai juga ke Pulau Tidung, bahwa mereka mau belajar dan mau mencontoh, yang penting mereka itu tidak menghilangkan nilai-nilai karakter mereka gitu. Nah, kalau kita bicara tentang Mandar, adakah akulturasi? Tetap, dan saya katakan 100% ada. Karena kenapa? Karena masyarakat Mandar di sana meskipun masih menjalankan atau mempelajari pencak Mandar tadi, mereka itu hidup di masyarakat pulau. Mereka tidak menyebut diri mereka orang Mandar, tapi menyebut kalau ditanya orang dari mana? Dari pulau. Ya, saya orang pulau. Ya, terus bahasanya bahasa pulau. Ya, jadi gitu. Makanannya makanan pulau. Jadi artinya pulau itu sudah menjadi satu keutuhan dari berbagai tadi ya, dari berbagai suku-suku yang menyatu menjadi satu kesatuan dan membentuk ya budaya masyarakat pulau gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa dulu ada budaya Betawi yang dibawa oleh para ulama, saya kira memang karena tadi ya terbentuk dari beberapa suku ya, dan tentu saling mengambil antara satu budaya dengan budaya lain dan membentuk satu budaya yang bisa diterima bersama, itu tentu terjadi akulturasi. Dan sekali lagi bahwa mereka hanya mengatakan bahwa mereka itu turunan Bugis Mandar. Saya turunan Bugis Mandar, tetapi dia tidak menyebut kalau ditanya orang mana, orang pulau, gitu. Ya, jadi sudah terjadi ya, sudah dengan sendirinya gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Titi. Saya juga masih membuka kesempatan begitu ya kepada partisipan barangkali untuk ingin menanggapi atau menyampaikan hal-hal sesuai tema yang kita bahas. Kami persilahkan. Saya kira kita ingin ini menjadi ruang diskusi yang menarik begitu ya, Pak Titi, Bang Matar, supaya kita bisa saling menangkap ide, gagasan begitu untuk
kepentingan pelestarian pengembangan budaya begitu. Saya ingin ini ada pertanyaan selanjutnya ini dari Andri Yudi Bagaskara dari SMA Gita Kirti 2 Jakarta. Barangkali masih bersama kita. Boleh menyampaikan pertanyaan secara langsung. Saya persilakan atau ingin memberikan menanggapi terlebih dahulu apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita begitu. Baik, saya bacakan saja kalau gitu pertanyaannya. Ya. Mungkin ini saya mohon izin ke Bang Matar Ya. untuk berkenan menjawab. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah kebudayaan Betawi memang berunsur hanya dari agama Islam saja atau ada unsur dari agama lain mungkin yang mempengaruhi begitu Bang Matar? Saya persilakan Bang Matar. Oke. Ada pendapat Betawi adalah Islam, Islam adalah Betawi. Oke. Tapi kan karena melihat sejarah perjalanan dan perkembangan budaya dulu. Oke, gitu loh. Apakah hanya? Nah, itu pertanyaan tanda petik itu. Apa tidak? Jadi sekitaran abad 10 sampai 11 itu dari pinggiran dari sisi Binnenstad ini, kota tua ini ada kelompok dari Armenia. Mereka non-muslim, artinya Kristen. Karena suatu keadaan mereka hijrah ke Kampung Keranggan Bekasi. Oke. Ya kan? Jadi Anda jangan heran kalau mereka ke gereja pakai busana, sadaria, kopiah, dan selendang kain. Karena mereka menganggap Betawi setelah kawin-mawin. Nah, kebenaran nggak bisa ditutupi dalam nilai berpikir kita. Ini sejarah. Betapapun kecilnya persentase, dia harus diakui. Gitu loh. Apakah budaya Islam itu yang mana? Biasanya akulturasi itu lahir bukan dari sistem religi. Ya kan? Pada sistem kemasyarakatan wilayah, namanya silang peradaban. Saya ngasih contoh misalnya. Zaman dulu kecil kita sebut ada permainan permainan yang gambarnya itu ada di piramid Mesir. Berarti ada di Egypt ya kan? Nah, itu gimana itu? Kita mainin pada saat kecil. Pada tengah hari bolong itu Bu ya. Ya. Ketika kita keringetan, kita masukkan tangan kemudian dipercepat tekanannya. Yang kencang dia yang menang. Ya kan? Nah, itu gimana? Artinya itu silang peradaban dan kebudayaan tidak semata-mata pada aspek religi. Kenapa? Nanti ujungnya yang saya khawatirkan zaman sekarang, nilai kebudayaan yang ada unsur religinya pun dianggap tidak berlaku pada kelompok tertentu, ya kan Bu ya? Musyrik, syirik, musyrik, syirik. Nah, ini repot. Jadi jangan rancu dalam menggunakan akal pikiran. Jadi kesimpulannya, sekecil apapun ada turunan yang tadi Ibu bilang turunan Betawi yang bersama kelompok masyarakat etnik Armenia yang sekarang jadi Kazakhstan kalau nggak salah, itu ada yang di Kampung Keranggan itu bukan ujuk-ujuk dari sono, dari daerah pinggiran situ, bukan. Itu yang mereka pilih, bukan juga merasa tekanan dari Islam gitu loh. Kira-kira itu aja. Baik, terima kasih Bang Matar. Saya kira cukup menjawab gitu ya pertanyaannya. Kemudian saya berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada saudara kita nih, Sobat Budaya dari Ngawi, Jawa Timur nih, Pak Titi ini. Pertanyaannya, bagaimana bentuk kebudayaan Panji yang berkembang di Kepulauan Seribu? Saya kira
Mohon berkenan Pak Titi untuk Ya. bisa menjawab. Kebudayaan Panji, kebudayaan saudara dari Jawa Timur ya. Siapa namanya? Ya. Namanya? Sebentar Bu, Yuwana Galih Nugratama. Ya. Kita tahu bahwa cerita Panji itu kan menyebar ke seluruh Nusantara ya. Salah satunya itu adalah di Betawi ya, di Betawi. Tetapi untuk cerita Panji ini berkembangnya tidak sampai ke Pulau Tidung karena di Pulau Seribu lebih cenderung pada budaya pesisir ya, budaya pesisir yang tidak saya lihat bahwa mereka mempelajari naskah-naskah. Sedangkan kalau naskah-naskah lebih di tengah ya, di Pasar Baru, Pecenongan. Nah, kalau di Pecenongan itu ada keluarga yang namanya Muhammad Bakir ya. Beliaulah yang menjadi sebagai penyalin naskah yang dibayar oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Jadi cerita-cerita itu adalah cerita tentang pewayangan dan cerita termasuk salah satunya adalah beberapa adalah cerita Panji di dalam naskah-naskah itu. Apa yang maksudnya menjadi khas cerita Panji di Betawi di dalam naskah-naskah Muhammad Bakir itu biasanya mengambil cerita-cerita pewayangan yang agak memiliki ciri khas, yaitu dengan dialek Betawi dimasukkan di dalam naskah-naskah itu ya. Misalnya katakan saja cerita salah satunya itu adalah cerita tentang cerita tentang pewayangan yang menceritakan tentang keluarga Pandawa Lima ya, cerita ketika Pandawa Lima yang unsur ceritanya ya kan kalau dalam cerita Panji itu adalah penyamaran ya, kemudian kemudian dia pergi ke suatu tempat atau hutan yang kemudian mereka mencari ilmu keniscayaan supaya bisa memperoleh garis keturunannya kembali ya, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat. Tetapi kalau pertanyaannya apakah ada di Pulau Tidung ya atau di Pulau Seribu cerita-cerita Panji itu hampir selama beberapa tahun saya di sana mereka memang tidak mempelajari atau tidak melakukan penyalinan naskah ya, hanya cerita-cerita lisan seperti tokoh ya, seperti tokoh tadi Panglima Hitam ya, kemudian Buaya Putih, cerita-cerita lisan ya, naskah tradisi lisan yang kuat kalau di pesisirnya. Sedangkan kalau di daratan ya memang terutama di kota itu ada cerita-cerita Panji versi Betawi dengan memasukkan bahasa-bahasa Betawi gitu ke dalam cerita-cerita pewayangan. Baik, terima kasih Pak Titi, terima kasih juga Mas Gali ini dari Ngawi atas pertanyaannya. Kita berlanjut kembali ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan ini saya mohon izin untuk Bang Matar. Ini kebetulan kayaknya dari Melayu juga nih, pencinta orkes Melayu kayaknya nih. Ada Ajais dari Kepri gitu ya, Kepulauan Riau. Dengan dialek khususnya nih, nak bertanya terkait bahasa dan suku Melayu di Betawi, apakah masih sama atau satu rumpun kayak? Sekian, terima kasih. Silakan dijawab Bang Matar. Tentu saja rumpun Melayu Sumatera memiliki karakter-karakter tersendiri. Tapi bahasa dan bahasa dan musik Melayu di sini sebenarnya mulai berkembangnya sekitar 1950-an pasca kedaulatan. Jadi ada sebuah tadi seperti Muhammad Bakir itu kan juga bermelayu ya, dalam sastra. Ya. Tapi dalam lisan maka kalau kata
saudara saya sih lebih dipengaruhi sama Melayu Bangka yang juga mengalun. Gitu loh, di Tenabang khususnya, di Kebuaran Lama. Dan E-nya itu juga berbeda-beda penggunaannya. Melayu sekitar ini dengan hasil penelitian 1955 itu memang mempengaruhi kaum Betawi. Pasti Melayu adalah Betawi gitu. Betawi adalah Melayu. Bahasanya bahasa Ususon Melayu. ya ususon di bagian tengah, bukan di bagian pinggir yang jauh betul. dari pusat perkotaan. Apakah masih ada? Masih. Cuma jarang. Jarang lagi, jangankan, maka wajar tadi ada pertanyaan, gimana menjaga mengembangkan budaya Betawi bagi seorang anak SMA kan? Ya. Karena orang-orang tuanya sudah jarang itu menggunakan. Sama atau tidak, ada perbedaan-perbedaan pada beberapa daerah di Semenanjung Sumatera, juga di Malaysia, di Brunei misalnya. Kosakatanya saja berbeda-beda, pengucapannya juga beda. Tapi justru saya mengagumi bahasa Melayu Betawi ini lebih baik dari yang lain, lebih mudah dicermati, lebih mudah dilatih, lebih mudah dipahami. Saya rasa itu aja. Baik, terima kasih Bang Matar. Saya ingin menyinggung sedikit kemudian ke Kepulauan Seribu gitu, Pak Titi. Kalau pengaruh Melayu baik dari sisi budaya, kemudian keseniannya, kalau di Kepulauan Seribu sejauh yang Pak Titi tahu seperti apa? Ya, saya kira memang kalau kita beranjak pada apa sih yang disebut kebudayaan itu ya, kan kalau Kuncaraningrat menyebut ada 7 unsur kebudayaan ya. Salah satunya misalnya bahasa ya. Jadi bahasa mereka karena juga terpengaruh oleh iklim ya. Memang kalau kita dengarkan cara berbahasa mereka itu lebih kepada Melayu ya, Melayu, karena juga yang mempengaruhi adalah sebenarnya dipengaruhi oleh Melayu ya, seperti Kalimantan ya, kemudian Bugis, kan itu pengaruh Melayu sangat kuat. Dan bahasa Betawi sebenarnya itu kan tidak mengenal bukan bahasa Betawi tetapi bahasa Melayu dialek Betawi. Yes. Jadi memang bahasa Melayu. Jadi kalau misalnya kita lihat pada umur 60 tahun ke atas itu kuat dengan Melayunya ya, Melayu dialek Betawi ya, menurut saya dialek Betawi yang dipengaruhi oleh bahasa iklim pulau yang kadang tersendat ya, ketika dia mengucapkan misalnya dirapetin dagingnya, mereka lagi bakar sate, terus sepertinya agak berbeda ketika saya mendengar bahasa dirapetin di daratan dengan ini ada tersendat sedikit. Dan saya kira itu juga tersendat dan di ayun itu pengaruh Melayu. Nah, pengaruh Melayu, jadi saya pikir kuat sekali ya budaya Melayu di di Pulau Seribu. Dan saya kira Melayu itu kan berkembang di pesisir ya, sangat kuat ya pesisir. Jadi menurut saya ini juga sangat kuat ya di Pulau Seribu. Baik, terima kasih Pak Titi. Kita ini ada pertanyaan selanjutnya dari Lucia di SMA Katolik Sang Timur. Pertanyaannya, menurut Lucia, kalau tidak salah buku yang pernah ada menjelaskan bahwa budaya Betawi adalah campuran antara budaya Cina, Melayu, dan Eropa. Pertanyaannya apakah benar atau salah? Nah, silakan dijawab, mungkin Pak Titi dulu. Atau Bang Marta, Bang. Ya, Okay. Makasih Bang. Jadi saya kira memang betul ya bahwa kita ya dimulai dari abad ke-15 ya, dimulai dari abad 14 Portugis ya. Abad 15 Portugis masuk, kemudian diikuti oleh Belanda ya, abad ke-16 ya, abad ke-16 dan kemudian Inggris ya kan. Dan kemudian pada saat Jan Pieter Koen abad ke-19 itu membutuhkan orang yang bisa membangun Batavia, itu kan dia mendatangkan dari Madagaskar ya, kemudian dari Cina ya, daratan Cina itu ada beberapa gelombang datang. Jadi saya kira Cina mempengaruhi ya, Cina, karena
ada akulturasi, dan itu terlihat pada budaya misalnya tari coke, terus musik dalam gambang kromong ada teh ahyan ya, kemudian kong ahyan ya, jadi musik-musik Cina yang dikolaborasikan dengan musik pribumi, misalnya gendang, dan jadilah musik gambang kromong. Kan itu akulturasi juga. Terus kemudian misalnya tari zapin ya di bagian tengah ya di Tanah Abang. Itu kan dari Timur Tengah, Arab ya, Arab, tapi kemudian dikolaborasikan di dalam misalnya permainan marawis ya. Itu kan ada tariannya marawis, dan itu terpengaruh oleh budaya Arab ya. Jadi kemudian Belanda ya, misalnya ada musik saksofon ya di dalam musik-musik Betawi yang kemudian dipengaruhi oleh budaya Belanda. Jadi saya kira budaya Belanda, Cina, Arab ya itu tidak bisa dipisahkan dari yang disebut dengan sebagai melting pot ya, yang disebut oleh si Lance Kastel itu melting pot ya. Jadi sudah ada peleburan, saya kira itulah yang disebut dengan masyarakat Betawi ya. Terserah kalau dari versinya Ridwan Saidi memang tidak sepakat dengan Lance Kastel itu, tapi dari referensi-referensi yang ada memang kita abad ke-19 itu ketika masyarakat itu sudah habis di Batavia, itu didatangkan dari berbagai pulau yang ada di Nusantara, Bali, Bugis, Jawa, Manggarai dan lain sebagainya, Melayu, dan kemudian dibuatlah benteng-benteng di pinggir Batavia itu, dan dianggap oleh Belanda pada saat itu bahwa dengan adanya benteng-benteng itu mereka tidak akan bersatu, tapi kan ternyata terjadi kawin. Apa yang dipikirkan oleh Belanda meleset sehingga itu yang menjadi senjata makan tuan, saya kira. Ini yang barangkali perlu disampaikan bahwa memang budaya Betawi itu tidak lepas dari itu semua, saya kira. Banyak pengaruh lah, banyak yang Ya, mempengaruhi. banyak yang mempengaruhi, dan referensinya banyak tentang itu. Baik, Bang Matar. Oke, nanti saya mohon izin, saya harus meluruskan bahwa kalau Bunda Ada sangat-sangat sedikit sekali. Ya. Sangat-sangat sedikit sekali. Kalau dalam konteks pemikiran Lance Kastel sudah tuntas, kawin-mawin itu cukup Betawi, artinya orang Betawi hadir sekitar lahir muncul pada abad 18. Bahwa pada abad 4, pada 414, Pengelana Pasin menemukan sekelompok masyarakat di pesisir sekitar sini, Jakarta Utara ini, di daerah Sunda Kelapa. Jadi ini harus diluruskan dulu. Nah, bahwa kebudayaan itu sendiri termasuk sikap, perilaku, pengetahuan dan sebagainya, kita lihat. Kalau disebut budak-budak yang dikumpulkan untuk membangun Batavia ini, jelas dalam camp. Tidak ada interaksi. Tidak ada literatur kecuali Lance Kastel yang mengatakan ada interaksi antara masyarakat di luar camp, di luar benteng dengan yang dalam. Karena ada aturan ketat, tidak boleh. Nah, kemudian barulah muncul dengan sisi lain peran-peran tertentu. Spesifik, munculnya kapiten Cina, kapiten Arab, oke. Tapi tidak dalam konteks transformasi atau akulturasi. Itu dulu. Kemudian dalam kaitan apa? Mungkin kesenian itu oke. Cuma catatan lagi, saya juga buka-buka di YouTube, nanti kita buka Laos Musisi atau Laos Music. Itulah yang mendasari dari cokeknya Tangerang. Tekyan itu bukan Cina punya, ya kan, termasuk punya Laos dan Khmer. Nah ini penting gitu loh, penting juga. Mohon maaf, jangan apa-apa Cina loh, jangan apa-apa Arab loh, gitu kan. Tapi di Betawi Tengah memang ada tradisi busana pada abad 19 ada tradisi busana orang Betawi Tengah pasti Eropa, membatalkan pakaian yang dipakai sekarang Arab dan Cina digandeng. Karena sejak abad 19 udah pakai busana. Kenapa? Karena kental, Betawi Tengah di sekitar sini kan kental dengan kehidupan itu. Ya kan? Jadi
Ada ya ada, tapi bentuknya apa? Kalau tadi seperti lahirnya Tanjidor dari kelompok masyarakat Belanda, itu oke untuk hiburan di perkebunan. Iya, Oke. betul. Kemudian keroncong sendiri kita pertanyakan apa itu Portugis atau bukan. Portugis datang ke sini persis seperti VOC, kerjasama dengan perwakilan Pakuan itu untuk mengelola Sunda Kelapa. Nggak main dia, nggak bisa main musik dia. Nggak sempat karena dia cuma terbatas kok. Jadi penting kita luruskan, ada bagian tidak ada negeri manapun, suku manapun yang bebas dari akulturasi. Cuma sedikit sekali. Dan juga mohon maaf dengan segala hormat, nggak ada selalu mesti Arab. Nah, mereka datang untuk sekedar mengembangkan dakwah, membentuk lembaga-lembaga keislaman di sini, oke. Tapi apa pengaruh budayanya? Bagaimana dia bisa menari dengan baik? Karena pada zaman dulu sekalipun Jazirah Arab itu sistem kehidupannya kabilah. Kabilah itu gipsi. Ya. Anda bisa bayangin kan gaya musik, gaya tarinya orang gipsi, jingkrak-jingkrakan. Maka kalau sekarang itu kan dengan modus gambus Melayu, orang Arab jogetnya kan nginjek api kan. Kakinya gitu loh, kayak nginjek api diangkat kakinya itu. Jadi apa gitu? Penciptaan, mohon maaf, kita harus bicara kebenaran. Ya. Tapi saya sih oke-oke aja dan sebagainya. Mau klaim. Nah untuk itulah sering-sering kita diskusi kecil, meluruskan, membersihkan yang salah-salah, yang jelek-jelek, dan mencari literatur. Nggak bisa saya ngomong begini kalau nggak pernah baca. Nggak mungkin. Kan begitu gue. Ya. Nggak mungkin saya bisa menyampaikan seperti kalau tidak ada bacaannya. Itu ngarang lah ya. Baik. Saya rasa terima kasih buat yang nanya. Oke lah, saya setuju saja. Tapi porsinya kecil. Ya. Sangat kecil. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali. Ada Bapak Muhammad Ishak dari SMP Negeri 241. Saya persilakan, barangkali ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan. Dan saya itu tadi itu pas enak panggil semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin Pak, saya dari SMP Negeri 241 Jakarta, Pulau Tidung, dan Ibu Po Titi. Memang tahun 2021 di sekolah kami itu sempat ada pembinaan untuk tari dari Fakultas Bahasa dan Seni UNJ, yang mungkin ini bagian dari riset dari yang tadi paparan yang sudah disampaikan. Cuman memang waktu itu kebetulan lagi rame-ramenya COVID sehingga dilakukan secara daring. Dan meskipun begitu lumayan lah ya, anak-anak kami 2-3 kali itu sudah mulai bisa tari Betawi seperti itu. Nah memang setelah ini pembinaan selanjutnya barangkali yang memang kami perlu Bu, artinya syukur-syukur kalau kemudian program ini bisa dilanjutkan untuk baik melalui UNJ maupun dari Dinas Kebudayaan, supaya anak-anak di Pulau Tidung itu secara luring bisa diberikan pemahaman dan edukasi tentang seni budaya khususnya Betawi, karena ini juga bisa jadi ikon untuk kami tampilkan pada saat-saat ada momen tamu atau undangan dari luar. Terus terang saat ini beberapa kali kami juga sudah diminta sih sama Bu Lurah ya, tadi juga di paparan disampaikan Bu Haja Hafsah, kami beberapa kali menampilkan itu untuk tamu yang datang dari luar. Tapi rasanya kami juga butuh pembinaan yang lebih supaya ke depannya lebih ditingkatkan sehingga anak-anak khususnya di Pulau Tidung itu bisa lebih membudayakan budaya Betawinya. Karena yang tadi juga disampaikan, arus turis yang dari luar kan dengan beragam budaya yang beda dengan masyarakat khususnya orang Pulau Tidung dan Pulau
Seribu pada umumnya. Kami berharap itu bisa berlanjut sehingga budaya Betawi betul-betul bisa lestari khususnya di Pulauan Seribu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Ishak. Saya kira tentu ini menjadi harapan kita semua begitu ya, bahwa generasi muda dimulai dari mungkin ya jenjang sekolah yang sangat memungkinkan begitu untuk sudah mengenal gitu seni budaya Betawi, apa yang menjadi budaya di Jakarta begitu, karena masyarakatnya juga heterogen saya kira ya, ini juga harus menjadi bahan kita juga bersama gitu. Baik, Bu Titi. Ya. Bu Titi barangkali ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Ishak tadi. Makasih Bang Tony, makasih Pak Muhammad Ishak, terima kasih atas atensinya, apresiasinya dalam acara ini, luar biasa. Salam kepada teman-teman di pulau, ya. Jadi bagaimana pembinaan lebih, cara pembinaannya untuk lebih bisa mengawal terus ya Pak, jadi tidak berhenti. Jadi ini memang masukan atau rekomendasi dari kami dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, adanya wawancara yang dilakukan kepada beberapa penduduk Pulau Tidung bahwa kami hanya dapat pelatihan dan setelah itu pertunjukan, atau pada saat COVID itu hanya luring. Nah, itu memang ada yang terjadi seperti itu, dan memang realitasnya seperti itu ya Pak Ishak ya. Nah, realitasnya. Namun ini kami sudah catat, kami memberikan rekomendasi, nanti akan kami sampaikan kepada dinas Pak, bahwa antara stakeholder ya, baik dari dinas pendidikan atau dinas kebudayaan ya, ini harus terus mengawal ya, bagaimana pengembangan kebudayaan Betawi di Pulau Tidung untuk menguatkan karakter masyarakatnya sehingga tidak tergerus oleh masuknya pengaruh dari para wisatawan yang masuk ya, dan hal ini yang kami lakukan juga, kami telah membuat buku Pak Ishak tentang kebudayaan masyarakat, karakter masyarakat Pulau Tidung, dan mudah-mudahan kalau buku ini selesai diterbitkan tahun ini, akhir tahun ini, itu kami akan mengirim ke ke Pulau Tidung dan beberapa pulau di Kepulauan Seribu sebagai bahan literasi bagaimana mempelajari sebuah kebudayaan yang artinya bahwa kebudayaan Betawi ingin dikembangkan juga, dikolaborasikan dengan budaya lokal di Pulau Seribu. Jadi itu yang barangkali Pak Ishak. Yang kedua, bahwa rekomendasi yang akan disampaikan kepada dinas bahwa harus perda yang ada itu harus diturunkan pada pemerintah kabupaten dan langsung ke kecamatan barangkali begitu Pak nantinya. Karena selama ini perda itu belum berjalan seperti itu, sehingga biaya untuk masyarakat menggali, atau katakan misalnya kita mengadakan FGD, fokus discussion gitu, untuk bagaimana mempelajari dari segi tadi yang dikemukakan oleh Bang Atar, bahwa tidak hanya melihat bentuknya sebuah kesenian atau budaya tersebut, tetapi dilihat bagaimana filosofi, bagaimana karakter ya. Dan karakter itu bagaimana ditransmisi di dalam kesenian itu. Jadi saya kira itu sudah menjadi catatan Pak Ishak. Dan mudah-mudahan ini menjadi catatan buat pemerintah daerah atau Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, agar tidak hanya memberikan alat, tidak hanya melatih, tetapi terus mengawal ya, terus mengawal
sampai mereka memang sudah sudah kuat ya, mandiri gitu. Itu barangkali Pak Ishak dari kami. Bang Matar, mungkin barangkali akan menambahkan. Sedikit saja. Tentu kan di Kepulauan Seribu juga ada PPSB ya, pusat pelatihan pelatihan. Iya, ada. Jadi Sanggar itu aja. Sekolah-sekolah di sekitar itu optimalisasikan kerjasamanya. Tapi setahu saya Bu ya, core-nya kan di Departemen Dinas Pendidikan. Iya, betul. Jadi Dinas Pendidikan Sudinnya juga harus punya konsep untuk memberdayakan siswa dan sekolah Kerjasama. dalam rangka pengembangan budaya Betawi. Iya, muatan lokal. Karena ini bukan, saya yakin ini karena kalau ke sekolah, karena saya kemarin juga gitu. Tolong dong, saya bicara pada bidang tertentu di dinas. Kalau ini bukan core kita, core dinas pendidikan. Setelah saya selesai bicara di SMA 35 Jakarta. Bukan core kita, core-nya dia. Oke lah nanti kita cari agar ada program. Kenapa? Saya ngambil contoh Pak ya di SMA Negeri studi kajian punya kelompok Belajar komunitas ya. dia cuma 5 orang. Kemudian yang hadir 60 mengajak teman-temannya. Ini yang harus dibangun oleh sekolah-sekolah. Barulah dengan itu, dengan fakta itu, Sudin nggak bisa menolak. Kami butuh ini, gitu loh. Saya rasa itu aja. Ya. Baik, terima kasih Bang Matar. Pak Muhammad Ishak barangkali akan menanggapi lebih lanjut apa yang sudah disampaikan atau cukup? Baik, terima kasih. Iya, memang pusat studi gitu ya, kelompok-kelompok belajar. Baik, kita mohon izin, Pak Titi, Bang Matar, mungkin ini untuk diskusi lanjutan kita ya, bahwa memang perlu perhatian besar terhadap pengembangan pelestarian budaya Betawi khususnya di Kepulauan Seribu begitu ya. Saya itu kepikiran begitu ya, misalnya ada festival budaya Pulau Seribu gitu lah. Mungkin ini yang menjadi agenda tahunan begitu di Kepulauan Seribu yang bisa mendatangkan wisatawan juga, yang memiliki efek domino untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di sana begitu ya. Barangkali dengan agenda tahun, apalagi ini kan Pulau Seribu udah masuk kawasan strategis pariwisata nasional gitu, sudah ditetapkan 10 wilayah destinasi yang salah satunya adalah Pulau Seribu. Nah itu kalau misalnya dengan gagasan ide ada festival budaya Pulau Seribu, menurut Pak Titi gimana Bu? Apa yang kemudian apa sih yang perlu dipersiapkan gitu? Apa yang perlu untuk membangun bahwa culture di sana itu benar-benar terangkat dari yang misalnya tadinya orang nggak tahu jadi tahu. Betul. Sementara juga kita tahu wisatawan itu senang yang culture budaya dari yang lama gitu, terus tapi mereka tertarik begitu ya, sangat tertarik. Bahkan mohon maaf misalnya saya kalau di Jogja bahkan sekarang yang berkembang itu kulinernya orang ngambil di dapurnya langsung, pawonnya begitu. Nah ini kan mungkin barangkali yang mungkin bisa menjadi daya tarik tersendiri, bukan hanya sekedar acara pementasan yang tapi betul, lebih ke masyarakat langsungnya nih, bisa melihat langsung ini loh. Pak Titi bisa menanggapi. Saya kira setuju ya Bang Tony ya, bahwa terakhir itu yang saya dapatkan informasi bahwa festival Pulau Tidung itu tahun 2015. Dan setelah itu sudah tidak pernah ada lagi, hanya ada misalnya pentas seni, atau misalnya pagelaran apa, atau acara yang dibuka oleh pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi dalam bentuk festival itu terakhir itu 2015. Dan setelah itu kan pandemi ya. 2019, 2020 itu pandemi. 2 tahun itu tertutup. Dan ini kemudian baru dibangkitkan kembali. Apa yang perlu dibentuk untuk atau dipersiapkan untuk wujudkan satu festival ya? Yang pertama adalah ada satu teamwork bahwa kita harus mengkaji dulu apa sih sebenarnya yang bisa ditampilkan sebagai karakter masyarakat Pulau Seribu ya,
yang kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau kita bicara Pulau Tidung itu juga hampir sama dengan Pulau Panggang, Pulau Kelapa, beda-beda tipis, tetapi intinya mereka adalah orang pulau gitu. Nah, jadi mungkin festival ya, festival Pulau Seribu, tetapi nanti itu apakah itu mau dijalankan 2 tahun sekali atau setahun sekali, itu perlu ada persiapan kajian terlebih dahulu. Ya, kajian. Ya, kajian apa yang mau kita wujudkan sesuai dengan karakter, karena tidak mungkin kita mau mengangkat festival itu dengan mengikuti festival yang ada di Jember, yang ada di Banyuwangi. Kita harus mengangkat karakter masyarakat itu sendiri sehingga mereka merasa bahwa oh inilah kebudayaan kami, dan tentu orang yang akan melihat oh ternyata ini kebudayaannya orang Pulau Seribu ya, yang tidak ada. Misalnya saja kue yang disebut dengan janda mangandang. Ada nama kue janda mangandang. Apa itu kue janda mangandang? Ini menarik sekali. Kue yang dibuat dari tepung beras, kemudian dicucuri dengan gula merah. Terus ada kue katir, ya. Terus ada ular bulu, ada macam-macam ya, macam-macam. Jadi banyak kulinernya saya kira di sana ya. Nah itu saya kira ketika ada festival itu, ini simultan semuanya ya, kulinernya, bagaimana kesenian mereka, bagaimana cara hidup mereka. Saya kira itu harus muncul di dalam festival itu sehingga tidak dilupakan bahwa oh ya ini adalah festival Pulau Seribu atau festival Pulau Tidung, itu saya kira. Baik, saya nambahkan Iya, silakan. Silakan ya, bagus sekali. Barangkali mungkin kalau selama ini kan kita terkesannya kalau festival itu bazar. Ya, ya. Mungkin kita bisa lebih gali mungkin Pak Titi cara membuatnya begitu Pak Titi ya. Ya, betul. Ya. Baik, Kang Matar, barangkali ada yang ingin ditambahkan tentang festival untuk membuat memahami festival itu untuk apa? Iya, betul. Itu yang utama ya. Tapi saya tertarik karena ada istilah orang pulau. Ya. Kalau Betawi bilang saya mah orang sini. Iya. Itu sikap budaya. Sikap budaya ya, betul. Jadi artinya terlepas dari soal mereka memunculkan budaya baru, tapi karena mereka secara administratif pada Jakarta dan ada sentuhan budaya Betawi, kawin-kawinin aja gitu. Iya. Ya. Nah ini menarik. Jangan semuanya serba pentas seni. Iya. Tadi tertarik contoh Jogja ya kan? Ya. Kenapa nggak seperti itu? Kemudian ada barangkali wisatawan daerah lain ingin belajar ini kue apa gitu. Ya, dipelajari di festival itu. Tentu saja juga jangan dijual pada swasta yang tadi nanti pada dagang semua gitu loh. Pemerintah harus bertanggung jawab mengembangkan budaya pulau. Nah kita sebut saja, buat saya ada Betawi atau tidak Betawi dan terjawab dalam proses pelaksanaan dan dalam akhir pelaksanaan. Saya rasa bagus. Tinggal bupati, kemudian dinas dan suku dinas yang terlibat memberikan. Karena ada kan bisa digunakan, bisa ya mungkin Tony tahu bagaimana tilang penggunaan dana yang bisa dipertanggungjawabkan juga kalau hilang juga untuk kepentingan masyarakat nggak masalah. Ya kan? Duduk bersama. Baik. Oke, kita akan segera mengakhiri webinar ini. Saya mohonkan untuk Bang Matar terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement gitu ya. Dari tema yang sudah diangkat pada hari ini. Terima kasih pada semua pihak, baik dinas kebudayaan dan seluruh aparaturnya ya, tenaga pelaksanaan yang luar biasa. Sejak kemarin saya lihat bahwa kekurangan adalah suatu hal yang biasa, tapi supporting yang diberikan kepada saya dan saya juga ikut terlibat untuk menikmati ini, mudah-mudahan menjadi nilai bagi dinas kebudayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap lebih fokus dalam memilih topik nantinya, fokus yang konteks perlindungan yang lebih tajam, kemudian kita bisa jadikan sebuah dokumentasi tahun per tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sebagai pegiat budaya Betawi sangat bersyukur dan mengajak semua pihak. Ini orang Betawi ya kayak gini gitu loh, kayak gini. Jadi nggak usah risau juga Bu, bahwa nanti
istilahnya begini, ada istilah di Betawi, kalau udah enak juga ada nafsi-nafsi, masing-masing, nggak apa-apa. Ya, Jangankan Betawi dimanapun sama. sama, ya gitu loh. betul. Tapi marilah kita punya kewajiban bersama, kewajiban moral, bahwa budaya Betawi bagian dari budaya nasional, mencoba untuk meredam, mencegah masuknya budaya-budaya asing yang merusak. Untuk itu, sekali lagi, yuk kita makin terus menggali. Yuk kita mendokumentasikan, yuk kita lakukan penelitian. Ibu dengan tugasnya dari kampus sudah melakukan, dan penelitian itu sederhana sebenarnya kita. Beliau ini kan penelitian di Jogja, penelitian kok ngapain ke PAUD? Kan penelitian. Nah ini disederhanakan kalau kita mau bicara budaya. Terima kasih kepada semua pihak. Saya mohon maaf dengan segala kesalahan, keteledoran, kelalaian dalam menyampaikan, karena saya manusia biasa. Benar semata milik Allah, saya manusia biasa. Saya mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Matar. Kita Ya. lanjutkan ke Pak Titi untuk menyampaikan closing Ya. statement-nya. Terima kasih kepada semua ya tim panitia sebenarnya yang terlibat di dalam acara ini ya, pengembangan kebudayaan Betawi di masyarakat kepulauan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa masyarakat Pulau Seribu adalah masyarakat yang memiliki karakter dan identitas yang tentu adalah sebagai sumber kekuatan dan sebagai destinasi wisata, kekuatan budaya dan identitas itu adalah penguat adanya kunjungan wisata yang tentu akan menjadi sesuatu gempuran yang sangat kuat. Jadi kalau masyarakat itu bersatu padu ya, masyarakat Pulau Seribu ya, memahami bahwa budaya kita adalah budaya yang memiliki nilai-nilai yang tinggi, mari kita jaga, mari kita lestarikan, jangan menunggu uluran tangan dari siapa-siapa, tetapi kitalah yang memiliki itu, maka kita yang harus menjaganya. Dan kedua, bahwa kepada pemerintah mudah-mudahan ya pemerintah terus mengawal pengembangan kebudayaan Betawi di Kepulauan Seribu, karena mereka adalah satu aset yang penting untuk ke depan sebagai negara kepulauan atau negara maritim, sebagai poros ya, sebagai kekuatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah DKI, karena ke depannya orang tidak akan pergi ke Bali, tidak akan pergi ke Raja Ampat jika ya Pulau Seribu itu ditata dengan baik, dengan memiliki karakter yang kuat atau karakter yang ada pada mereka, itulah yang harus dikembangkan, bukan karakter yang orang luar yang dimiliki oleh tempat-tempat wisata lain. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar hanya datang dari Allah dan yang salah itu datang dari saya. Dan mungkin ada pantun yang saya akan sampaikan dari acara ini sebagai penutup. Buah nanas, buah ceri, Cakep. dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Matar, Po Titi. Ya, Baik, makasih. saya mengakhiri webinar ini dengan Bang, nanti bukunya menyampaikan saya kirim ya, Bang. konklusi begitu ya dari webinar ini, bahwa kita bersepakat bahwa Nah, ini kita bukunya, ingin Bang. budaya Betawi Ini khususnya lagi di Jakarta baru tadi bisa malam terus selesai ada dan terakhir. kita bisa menyaksikan itu, bukan hanya berdasarkan cerita atau tutur. Nah, terkait hal itu tentu diperlukan peran pemerintah dan stakeholder terkait untuk melestarikan Ini, Bang, di budaya tadi. sesuai sudah dengan tema yang kali ini kita 2 angkat, tahun ya, ini, di Bang. Kepulauan Seribu atau di utara Jakarta. Iya, begitu. memang ini. Kemudian kita juga ingin ada pentingnya regenerasi Ini pendidikan dari pelaku penggiat seni budaya yang ada di Jakarta, gitu ya.
Kemudian agak harus perlunya ada membuka ruang-ruang pementasan. Sana itu gampang. Karena kita juga tahu bahwa pelaku seni budaya Betawi itu juga kita juga berharap bisa menjadi sedangkan mereka memberikan penghasilan begitu, menghidupi keluarga, sehingga mereka bisa juga terus memiliki komitmen yang baik begitu ya. Budaya-budaya misalnya salin. Saya kira demikian, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Po Titi, Bang Matar, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu kepada dua narasumber kita yang luar biasa. Tentu juga kepada audiens kita, kemudian kepada Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana, beserta jajaran, setelah seluruh tim yang terlibat untuk menginisiasi dan melaksanakan webinar hari ini. Saya akan menutup, kemudian tadi karena Po Titi sudah berpantun, saya mohon izin untuk berpantun juga. Iya tadi. Jalan ke Pulau Seribu, nyobain sukunya. Gurih nikmat, enak terase. Sukun. Nyok kita peduli budaya kita, biar lestari sampai selamanya. Mohon izin satu lagi, ada pantun lagi. Pulau terluar Jakarta namanya Sebira. Sempatkanlah waktu untuk bisa bertandang. Kalau Pak Iwan jadi kepala dinasnya, insya Allah budaya lestari dan berkembang. Amin. Baik, terima kasih. Saya Tony Rianto selaku moderator dalam webinar yang mengangkat tema budaya masyarakat kepulauan di utara Jakarta hari ini. Mohon pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaian. Mudah-mudahan semua yang kita bicarakan, kita diskusikan hari ini memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas, kepada generasi berikutnya. Saya kira itu saya kembalikan kembali kepada Mbak Dian selaku MC. Saya persilakan. Saya tutup dengan mengakhiri dan apresiasi setinggi-tingginya kepada moderator dan narasumber kita pada hari ini, yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan menarik, serta membuat kita semua semakin mengenal budaya Betawi ya jadinya. Dan juga kami apresiasi untuk peserta webinar yang menunjukkan antusiasme yang tinggi selama sesi diskusi tadi. Baiklah hadirin sekalian, peserta webinar, sebelum menutup acara pada hari ini, mari kita melakukan sesi foto bersama secara virtual. Oleh karena itu, dimohon seluruh peserta mengaktifkan kamera. Baiklah, dalam layar Zoom saya terdapat 11 slide. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Slide ke-10. 1, 2, 3. Oke, ternyata hanya ada 10 slide saat ini. Baiklah, terima kasih hadirin sekalian. Sebelum saya menutup acara pada hari ini, kalau tadi Bang Tony, Bu Siti juga sudah memberikan pantun, perkenankan saya juga memberikan satu pantun lagi nih untuk hadirin sekalian. Ikan cucut dipotong 3, dibungkus pakai kertas koran. Terima kasih penonton semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Demikian acara kita pada hari ini. Saya Dian Permatasari, mohon undur diri. Dan mohon maaf apabila ada kata maupun perilaku yang kurang berkenan selama webinar ini berlangsung.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.